terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah bergabung. Eh, jadi hari ini susunan acaranya adalah pertama nanti saya akan membacakan pembacaan peraturan diskusi kita sore hari ini. Kemudian perkenalan kolaborator dan community partner, perkenalan pembicara, paparan dari Ustadzah Dr. Nur Alfiah Febriani MA yang tadi request secara khusus untuk dipanggil Mbak Rian saja gitu ya, Mbak Rian. Kemudian kita langsung masuk tanya jawab. Nanti juga ada ngobrol bareng juga sama Mbak Vendriana. Kemudian foto dan closing gitu. Nah, sebelumnya saya mau mengingatkan bahwa webinar kali ini merupakan bagian dari program Climate Literacy for Mothers dari Ibu-Ibu Baca Buku Book Club yang didukung oleh Climate Works Foundation gitu. Nah, berikut ini adalah tata tertib diskusi. Yang pertama, mohon mematikan mic selama diskusi berlangsung. Pertanyaan dan tanggapan selama talk show dapat disampaikan melalui kolom chat ya. Kemudian setelah talk show akan ada kesempatan bagi peserta diskusi untuk bertanya langsung kepada narasumber. Nanti silakan tulis, nanti akan dipandu oleh admin ya, bagaimana format untuk bertanyanya. Nanti akan dituliskan di chat. Kemudian mohon bertanggung jawab atas pertanyaan dan tanggapan masing-masing gitu. Nah, sambil saya membacakan beberapa hal, termasuk profil kolaborator serta memperkenalkan narasumber. Teman-teman peserta boleh ya saling berkenalan di grup chat gitu, menyebutkan nama serta domisilinya gitu. Dan satu yang paling jangan lupa untuk disebutkan adalah hari ini kita akan ada giveaway 3 buku Islam dan Lingkungan karya dari Profesor Quraish Shihab untuk peserta yang beruntung. Nanti akan diumumkan di akhir acara ini. Jadi mohon ikuti acara ini sampai akhir ya, tapi bukan karena giveaway-nya, tapi insya Allah materi-materi yang akan disampaikan oleh Mbak Rian dan Mbak Fendri nanti akan bermanfaat untuk kita semua gitu. Bismillah. Oke, lanjut, Mi. Ya, eh, jadi untuk acara hari ini, webinar Memaknai Rasa Cukup, kita berkolaborasi dengan Hana Indonesia dan Cari Ustadz gitu. Hana Indonesia merupakan pendidikan dengan tagline-nya pendidik rumahan, tumbuhkan fitrah keluarga. Terinspirasi dari nama Hanah yang diambil dari Hanah binti Fakus, yaitu ibunda dari Maryam binti Imron, seorang yang merupakan ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah istri dari Imron, seorang salih yang namanya dijadikan salah satu surat di dalam Al-Quran gitu. Hana adalah seorang ibu dengan misi pendidikan yang matang untuk mempersiapkan anaknya menjadi pejuang Islam. Nah, berangkat dari semangat Hana ini untuk menjadi istri yang baik bagi Imron dan ibu yang luar biasa bagi Maryam, Hana Indonesia ingin menjadi support group bagi para ibu untuk menjalankan peran sebagai pendidik rumahan dalam menumbuhkan fitrah keluarga. Wah, luar biasa sekali. Lanjut. Kemudian kolaborator kedua untuk Hana Indonesia nanti ada Kak Fendri ya sebagai perwakilannya. Kemudian kolaborator kedua adalah Cari Ustadz.id dengan tagline baiknya dari sini. Nah, Cari Ustadz ID ini merupakan adalah sebuah platform yang bertujuan untuk menghadirkan ustadz atau ustazah yang kompeten bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, eh, Cari Ustadz.id juga melakukan kajian individu di rumah, kemudian membantu organisasi untuk bersama-sama melaksanakan kajian yang selaras dengan nilai-nilai utama organisasi serta nilai keislaman dan keindonesiaan pada umumnya. Cari Ustadz.id merupakan bagian dari Pusat Studi Al-Quran yang didirikan oleh Profesor Muhammad Quraish Shihab sejak 17 tahun yang lalu. Tuh, di sini ada Mbak Rian sebagai perwakilan dari cariustad.id. Nah, selain itu, di sini kita ada community partner, yaitu Muslim Hidup Minimalis, eh, Komunitas Ekodin, serta Minimalisme Indonesia. Mungkin di sini ada peserta yang merupakan bagian dari komunitas ini. Selamat datang ya.
Selanjutnya aku mau memperkenalkan tadi ada Dr. Nur Arfiah Febriani MA, pembicara pertama kita gitu, yang tadi sudah request untuk dipanggil Mbak Rian aja ya, supaya kita lebih akrab gitu. Nah, Mbak Rian ini mendalami pengetahuan Islam sejak remaja di Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa Bekasi dan memperdalam pengetahuannya di bidang tafsir Al-Quran hingga jenjang magister dan doktor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau kini menjadi dosen tetap di S3 IAT Universitas PTIQ Jakarta. Kemudian selain mengabdikan dirinya di dunia akademik, beliau juga kerap mengisi kajian di TVRI gitu dan alma maternya yaitu Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi. Beliau sering membacakan kitab karya-karya ulama klasik sampai kontemporer kepada jamaahnya seperti Tafsir Al-Tabari, Tafsir Kabil Al-Razi, dan lainnya. Kemudian karya-karyanya di bidang akademik antara lain ada buku Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif Al-Quran yang pernah diterbitkan oleh Mizan, Implementasi Etika Ekologi dalam Konservasi Lingkungan Perspektif Al-Quran, dan membangun keseimbangan karakter feminin dan maskulin dalam setiap individu manusia. Assalamualaikum, Mbak Rian. Waalaikumsalam, Mbak Dita, teman-teman semua, apa kabar? Alhamdulillah sehat semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini, Mbak Rian. Nah, Alhamdulillah, terima kasih juga sudah diundang bersama Mbak Fendriana. Salam kenal juga Mbak Fendriana. iya, oke. Terima kasih, Mbak Rian. Lanjut, narasumber kedua kita ada Mbak Fendriana. Beliau adalah ibu dari dua orang anak yang juga merupakan konten kreator. Mbak Fendri kerap berbagi perjalanannya dalam mengenal fitrah diri serta keluarga, mulai dari topik Islamic parenting hingga perjalanan makanan sehat. Mbak Fendri adalah salah satu co-founder dari Hanah Indonesia, platform dan komunitas Islamic Parenthood dan Fitrah Education. Assalamualaikum, Mbak Fendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak sudah ajak aku ke sini. Makasih teman-teman semuanya. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih juga sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng Bu Ibu dan teman-teman dari Bu Ibu Baca Buku Book Club eh, dan peserta semua yang hadir di webinar hari ini. Gitu. Senang sekali hari ini ada dua pembicara yang akan mm, memberikan menceritakan pengalamannya gitu ya dan ilmunya membagikan ilmu serta pengalamannya terkait tema kita hari ini yaitu memaknai rasa cukup. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi. Mungkin untuk yang pertama saya persilakan kepada Mbak Rian untuk memaparkan materinya untuk kajian hari ini. Silakan Mbak Rian. Oke, terima kasih Mbak Endita atas perkenalannya yang luar biasa. Salam kenal untuk teman-teman semua. Saya izin share screen. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua, ibu-ibu komunitas baca buku dan tentu para undangan dan yang kita hormati tentu narasumber Mbak Fendriana Larasati, teman-teman dari Cari Ustadz, ibu-ibu baca buku, climate apa tadi nih? Climate Work Fund ya. Hana Indonesia tentu dan seluruh hadirin yang ada di, saya bilangnya hadir out dan hadir in ya. kalau 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 hadir in yang datang secara langsung, kalau hadirat yang datang di Zoom. Salam takzim dan hangat kami, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman semua. Terimalah salam hangat kami di sini, kami dari keluarga besar Cari Ustadz. Izin untuk sharing tentang bagaimana pandangan Al-Quran terkait kita memaknai rasa cukup ya dalam kehidupan kita dan berhubungan dengan pengalaman kita sebagai perempuan dan para ibu. Baik, sesuai dengan permintaan dari teman-teman Cari Ustadz dan yang menghubungi saya ya, Mbak Ayun dan teman-teman Bu Ibu, saya diminta untuk
menyampaikan tentang memaknai rasa cukup. Nah, tapi sebelum itu saya izin untuk memperkenalkan diri saya dulu, teman-teman. Nama saya Nur Arfia Febriani. Saat ini saya diamanai sebagai Asisten Direktur Program Pasca Sarjana Universitas PTQ Jakarta, dan saya sekarang menjadi dosen tetap S3 juga di Universitas PTQ Jakarta. Buku yang saya buat tadi sudah diperkenalkan, dan saya adalah sama seperti ibu-ibu semua, perempuan yang mencintai lingkungan. Nanti ibu-ibu dan teman-teman semua, saya senangnya panggilnya teman-teman aja ya, jangan ibu-ibu, kan umurnya masih 17 tahun semua ya. 17 tahun semua, jadi saya panggilnya teman-teman aja, nggak panggil ibu-ibu. Jadi teman-teman semua nanti bisa hubungi saya melalui nomor WA saya jika ada yang ingin didiskusikan. Kemudian insya Allah dengan senang hati saya akan berdiskusi dengan teman-teman semua. Teman-teman, hari ini kita akan membahas, karena ini kaitannya dengan puasa, apa sih definisi puasa, terus bagaimana puasa dapat membangun rasa cukup dalam diri kita, dan dari puasa apakah kita bisa memahami tentang hak dan kewajiban kita sebagai manusia, kaitannya dengan lingkungan, serta bagaimana hak asasi lingkungan atau alam dalam Al-Quran. Ini adalah topik yang akan sangat menarik kalau kita nanti bahas bersama ya teman-teman. Nah, yang pertama kita semua udah tahu tentang definisi puasa ya teman-teman. Bahwa puasa itu atau saum adalah artinya menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari untuk meningkatkan ketakwaan muslim. Ini surah Al-Baqarah ayat 183 paling sering dijadikan rujukan ya teman-teman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini ada kata la'allakum tattaqun yang saya berikan garis merah dan biru. Teman-teman, ada yang menarik ya, ketika Allah menggunakan satu redaksi dalam ayat Al-Quran, itu nggak pernah ada yang meleset. La'alla itu kita sebut sebagai harfu taroji ya. Artinya berfungsi sebagai penjelasan yang untuk mengatakan kepada kita harapan ya, yang ada dalam harapan itu tidak mungkin dapat terwujud kecuali dengan sungguh-sungguh. Nah, artinya kalau puasa tadi tujuannya untuk membuat kita menjadi manusia yang bertakwa, itu nggak akan dapat terwujud kecuali kita dengan sungguh-sungguh. Nah, puasa itu melatih kita untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan aktivitas apapun, baik itu ritual agama ataupun aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Karena tadi ya, dengan kondisi tubuh yang dalam kondisi lapar, haus, itu butuh effort yang lebih untuk tetap konsisten melakukan aktivitas kita. Dan tujuannya itu adalah untuk kita menjadi manusia yang bertakwa. Bukti kemurnian cinta kita kepada Allah adalah tadi, dengan tetap menjalankan puasa di tengah-tengah aktivitas kita yang luar biasa sibuk masing-masing ya teman-teman. Nah, untuk membentuk ketakwaan. Ya? Mbak Rian, maaf. Paparannya boleh tolong di full screen. Oh iya, sorry. Ya, terima kasih. Oke. Nah, untuk membentuk manusia bertakwa ini teman-teman, kita juga harus paham dulu makna takwa. Selama ini kita memahami takwa itu biasanya kita takut kepada Allah. Padahal kalau kita baca tafsir Pak Quraisy, itu takwa itu bukan kita takut kepada Allah teman-teman. Bagaimana mungkin kita takut kepada Allah, padahal Allah adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Makanya di dalam Bismillahirrahmanirrahim, itu ada dua sifat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang yang disebutkan. Bukan Al-Jabbar, Al-Qahar, dan seterusnya. Tapi Allah ingin memperkenalkan dirinya sebagai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, supaya kita bertakwa kepada Allah dengan kasih sayang juga, bukan karena takut. Maka makna takwa, teman-teman, itu adalah kita takut untuk melanggar perintah Allah dan takut tidak melaksanakan perintah Allah. Itu makna takwa yang lebih tepat. Jadi puasa mengajarkan kita untuk bertakwa kepada Allah, yaitu kita takut nggak melaksanakan perintah Allah dan takut melanggar perintah Allah, gitu ya. Jadi seharusnya kita takutnya di situ teman-teman, tidak melaksanakan perintah Allah dan melanggar perintah Allah, takutnya ke situ. Dan puasa melatih kita untuk jujur ya, jujur dengan perbuatan kita sebagai bukti dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kata Nabi dalam riwayat Bukhari Muslim itu, puasa adalah satu-satunya ibadah yang nggak bisa dilihat oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Makanya pahalanya juga cuma Allah yang tahu. Semua amal ibadah kita itu ada pahalanya yang disebutkan gitu ya. Tapi cuma puasa
yang tidak disebutkan pahalanya. Kan itu tadi, cuma ibadah puasa yang tidak bisa dilihat oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa shiyama fa innahu li wa ana jazabih. Semua amal ibadah anak Adam itu adalah untuknya ya, kecuali puasa. Karena puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Jadi mengapa demikian? Karena sekali lagi tidak ada yang dapat mengetahui kita berpuasa atau tidak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita kan bisa aja curang ketika wudhu sambil minum, atau kita makan ngumpet-ngumpet ya teman-teman semua, tapi itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita sadar-sadarnya Allah melihat kita dengan segala macam amal atau perbuatan kita. Maka sekali lagi puasa mengajarkan ibadah yang sangat murni, sehingga saking murninya ibadah puasa, Allah sampai memberikan ganjaran yang hanya Allah yang akan tahu. Nah, sekarang kaitannya dengan bagaimana kita memahami makna cukup dalam kegiatan puasa kita. Kita tahu bahwa agama kita mengajarkan kita untuk seimbang dalam segala hal ya teman-teman. Ada duniawi, ada ukhrawi ajaran dalam Al-Quran. Ada bekerja, ada istirahat, ada makan dan minum yang tidak berlebihan. Nah, kaitannya kita dengan berbuka puasa. Dan kita sebagai perempuan, itu kita diajarkan juga seimbang dalam peran publik dan domestik kita. Saya pernah membimbing disertasi teman-teman, namanya Pak Waisul Kurni. Beliau tuh menulis disertasi tentang relasi gender dalam transformasi sosial perspektif Al-Quran. Disertasinya temuannya menarik teman-teman. Di antara sekitar 14 bentuk transformasi sosial dalam Al-Quran yang terkait relasi gender, bayangkan hanya satu ayat yang bicara tentang perempuan di dalam rumah. Yang waqarna fi buyutikunna. Itu cuma satu-satunya ayat yang bicara tentang perempuan di dalam rumah. Selebihnya, ayat Al-Quran itu justru mengajarkan perempuan itu aktif ya, progresif dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di dalam rumah, juga tentu bisa dilakukan di luar rumah. Nah, jadi sebenarnya Islam juga mengajarkan perempuan aktif dalam dunia publik, bukan hanya di dalam rumahnya saja, gitu ya. Artinya apa teman-teman? Bukan berarti kita harus keluar rumah terus-menerus ya, tanpa memperdulikan peran domestik kita. Makanya yang diajarkan itu kan sama Nabi seimbang. Apapun itu seimbang, seimbang peran publik, seimbang peran domestik. Nanti mungkin ada kesempatan lain saya menyampaikan temuan mahasiswa saya itu, tapi intinya kayak gitu, temuannya bahwa transformasi sosial tentang relasi gender dalam Al-Quran justru menjadikan perempuan-perempuan itu adalah perempuan-perempuan yang cerdas, aktif, visioner, dan progresif. Nah, puasa juga teman-teman, jika kita sadari untuk memahami makna cukup, selain tadi ya, dengan makan dan minum yang seimbang, berpakaian secara sederhana, bersahaja gitu ya, ternyata juga mengajarkan kepada kita tentang kecerdasan yang kita dapatkan ketika kita berpuasa, karena banyak ibadah yang kita lakukan, karena kita membersihkan hati dari segala penyakit hati. Kemudian ada kecerdasan intelektual, menambah wawasan dengan tadarus. Nah, ini juga tadarus ini menarik teman-teman. Nabi mengajarkan 3 hal ya, tilawah, kiroah, tadarus. Kalau tidak tilawah, tilawatil Quran, artinya kita membaca Al-Quran dengan lisan kita dan dengan kaidah tajwid yang baik dan benar, itu tilawah. Kalau kiroah itu membaca Al-Quran secara tekstual dan kontekstual, sehingga nilai-nilai Al-Quran dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi kalau qiraatul Quran, membaca dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Kalau tadarus, nah ini dia. Kalau tadarus itu mengandung makna musyarakah, artinya ada ketersalingan antara saya dan teman-teman. Nah, yang kita lakukan ini tadarus nih, tadarus Al-Quran, karena kita akan saling memberikan informasi, saling memberikan masukan tentang wawasan keal-Quranan terkait puasa dan apa yang kita akan bahas hari ini. Maka puasa itu juga bisa tadi memberikan atau mendidik kecerdasan intelektual kita ya teman-teman. Juga kecerdasan sosial karena kita aktif dalam gerakan sosial, yang kita lakukan juga ini adalah gerakan sosial. Kemudian empati kepada yang membutuhkan, karena biasanya kita akan banyak sekali kegiatan buka puasa bersama dengan orang-orang di sekeliling kita, termasuk orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dan kecerdasan environmental dengan tidak berperilaku hidup konsumtif, menjaga kebersihan lingkungan, dan lain-lain. Nah, puasa juga penting untuk menjaga kesehatan mental kita ya teman-teman. Biasanya perempuan itu banyak stereotip negatif ya, mudah stres dan seterusnya. Maka puasa
melatih kita untuk menjaga hati kita untuk tetap stabil, tetap bersih, tetap sehat. Makanya Rasulullah mengingatkan kita jangan sampai kita puasa tapi nggak dapat pahalanya. Ya, apa yang harus kita hindari teman-teman? Ini dia. Al-ghibah artinya bergosip, dan alhamdulillah kita tidak bergosip ya teman-teman. Kita nggak ada waktu bergosip ya. Wan namimah, kita mengadu domba teman-teman kita yang lagi buat konflik gitu ya. Kemudian wal kadzib, berkata bohong. Wan nazar bisyahwah, nah ini yang sudah menikah jangan sekali-kali ada pasangan ya dengan tatapan yang mengandung syahwat ya, karena ini akan membatalkan pahala kita gitu ya, akan mengurangi kesucian dari puasa kita. Dan yang terakhir wal yamin al kadzibah, kita nggak boleh bersumpah palsu. Nah, kalau 5 hal ini sudah kita hindari teman-teman, insya Allah puasa kita akan terjaga ya kemurniannya. Nah, selain itu teman-teman, selain tadi ternyata puasa mampu melatih kita dari menguasai emosi dalam hati kita, puasa juga uniknya bisa mengajarkan kita menahan diri dari perilaku tabdzir. Apa itu tabdzir teman-teman? Tabdzir adalah berlebihan pada hal yang dilarang agama, seperti berjudi, membeli miras, narkoba, dan lain-lain. Ini tidak mungkin kita lakukan ketika kita berpuasa. Dan puasa juga mengajarkan kita menahan diri dari israf. Israf itu berarti berlebihan pada sesuatu yang dibolehkan agama, seperti makan dan minum berlebihan. Nah, makanya kan hadis Nabi itu mengajarkan ya, puasa itu ketika buka puasa kita cukup minum dengan yang manis ya, makan kurma dan makan secukupnya. Maka puasa tujuannya itu tadi melatih kita semua untuk tidak melakukan israf atau berlebihan pada saat berbuka puasa. Nah, israf ini teman-teman jika kita perhatikan sebenarnya juga bisa berhubungan dengan hak asasi alam. Kok bisa? Kenapa israf berhubungan dengan memahami tentang hak asasi alam? Kita bahas selanjutnya. Ternyata teman-teman, alam raya memiliki hak asasi. Nah, mungkin ini belum banyak dibahas orang, tapi ini sudah beberapa kali kami perkenalkan. Pertama kita perkenalkan dulu di Leiden University dan alhamdulillah mendapat respon yang positif. Kita menemukan ada hak asasi alam yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, menarik ya teman-teman. Misalnya apa teman-teman? Kita bisa melihat dalam surah Yunus ya. Mungkin karena waktu yang terbatas, di sini Allah mengatakan Allah menciptakan matahari dan bulan itu semuanya dengan hak. Ya. Maknanya itu dengan benar. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu dengan benar karena semuanya punya fungsi dan tujuan masing-masing. Matahari, bulan, dan apapun yang Allah ciptakan itu punya fungsi dan tujuan masing-masing. Maka semua diciptakan dengan sebenar-benarnya, dengan sedetil mungkin, serapih mungkin. Nah, karena alam raya ini diciptakan dengan sedetil-detilnya dan sebenar-benarnya, maka tugas kita sebagai khalifah atau perwakilan Tuhan di muka bumi ini adalah untuk menjaga kondisi alam raya itu tetap benar, seri, indah, nyaman, sebagaimana dia diciptakan. Nah, kalau kita tidak menjaga ini, maka yang terjadi saat ini di antara kita adalah berbagai macam kerusakan lingkungan yang dampaknya sangat dahsyat bagi manusia. Karena kita tidak menjaga hak alam. Ketika kita tidak menjaga hak alam untuk menjaga kelestariannya, maka segala macam bentuk kerusakan lingkungan itu adalah akibat ulah tangan kita sendiri. Nah, kita harus bisa membedakan antara bencana alam dan kerusakan lingkungan. Kalau bencana alam itu adalah sesuatu yang kita katakan secara alami, misalnya gempa, kemudian apalagi selain gempa, gunung meletus, nah itu bencana alam karena itu adalah sesuatu yang alami, nggak ada campur tangan manusia di dalamnya. Tapi kalau seperti banjir, tanah longsor, lingkungan yang carut marut, ya itu adalah karena perbuatan manusia yang tidak menjaga kelestarian lingkungan itu sendiri. Nah, jadi dari Al-Quran ini sebenarnya banyak ayat teman-teman, ini cuma salah satu saja. Dalam surah Yunus Allah menciptakan alam dengan kebenarannya supaya manusia tetap menjaga keindahannya. Nah, tetapi kalau dalam hadis, misalnya di sini dari riwayat Nasai teman-teman, jelas-jelas Nabi mengatakan hak untuk alam teman-teman. Jadi suatu hari sahabat itu berdiskusi ya sama Rasulullah gitu. Maka kata Rasulullah, ini kalau saya sampaikan garis besarnya saja. Emangnya alam raya punya hak ya Rasulullah? Ada. Kamu tidak boleh sembarangan memotong sesuatu dan kamu membuangnya secara sia-sia. Nah, itu adalah haknya. Jadi kalau kamu memotong
seekor binatang, tapi kamu tidak menggunakannya sesuai dengan peruntukannya, maka dia akan meminta pertanggungjawabanmu kelak di akhirat. Nah, jadi bayangkan teman-teman, motong ayam nih, kalau nggak dihabisin, nanti ayamnya akan meminta pertanggungjawaban kita di akhirat ya. Ini terutama kita ya, ibu-ibu yang kalau misalnya makan, jangan sampai apapun yang kita makan itu terbuang mubazir sia-sia, karena dia akan minta pertanggungjawaban kita kelak di akhirat. Karena hak dia adalah dia dapat berfungsi di alam raya, karena ternyata nanti pada slide selanjutnya mereka juga punya aktivitas ibadah, dan kalau sudah kita potong mereka nggak bisa beribadah lagi. Berarti kita mencabut hak mereka untuk beribadah. Nah, makanya di sini Nabi mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu punya hak. Dan ini dicontohkan melalui tadi binatang ya, yang kalau kita sembelih bisa kita gunakan untuk konsumsi kita. Nah, jadi jelas-jelas tadi di dalam Al-Quran dan hadis ini memang digunakan kata hak untuk menjelaskan, oh ternyata alam raya itu juga punya hak. Nah, ini menurut Paul Taylor, ini juga masih jadi perdebatan. Jadi kalau di Barat masih jadi perdebatan, kalau kita di Islam kita sudah mengenal itu sebenarnya, meskipun belum banyak terekspos. Jadi kalau menurut Paul Taylor, alam raya itu nggak punya hak, karena hak itu ada dua macam, ada hak legal, ada hak moral. Hak legal adalah hak yang diberikan oleh hukum yang disahkan oleh negara. Kalau hak moral adalah hak yang diakui secara sosial. Nah, alam dalam pandangan Paul Taylor itu nggak punya hak moral, nggak punya hak legal. Karena nggak ada tuh hak asasi alam, Paul Taylor. Tapi kalau kita dalam Islam, kita mengakui itu. Karena itu ada di dalam Al-Quran dan hadis, yang semoga ini menjadi inspirasi bagi para pengampu kebijakan untuk membuat kebijakan yang pro terhadap hak asasi alam dan lingkungan. Kalau hak moralnya sudah ya, karena kita sebagai umat Islam sudah menyadari bahwa oh ternyata alam itu punya hak. Tinggal nanti apakah kebijakan pemerintah bisa mendukung apa pemenuhan hak-hak asasi alam. Nah, dari mana kita tahu kalau kita punya hak juga, teman-teman? Nah, ini terinspirasi dari disertasi suami saya ya, teman-teman. Jadi, kita mengenal ada 9 istilah ya di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang, sebentar ini kelewat. Nah, kita ternyata juga punya hak dan kewajiban terhadap alam, teman-teman. Apa hak kita, teman-teman? Di sini ada kata kholako, ja'ala, sona'a, fatara, bada, sakhara, ansya'a, dan anbata. Ini semuanya punya stressing yang berbeda. Jadi Allah memang menciptakan segala sesuatu di alam raya ini untuk kehidupan manusia. Itulah yang menjadikan antroposentris mengatakan kami legal. Karena pemahaman atau paradigma kami itu didukung oleh kitab suci. Karena kan antroposentris itu menyatakan bahwa mereka adalah pusat atau center di alam raya, maka karena manusia adalah center di alam raya, apapun digunakan untuk kepentingan kehidupan manusia. Nah, ada beberapa ayat yang digunakan dan memang itu iya. Tapi itu baru satu ayat di antara 800 ayat tentang lingkungan. Kalau dalam kajian kita di dalam tafsir, terutama tafsir Maudhu'i, teman-teman tidak boleh menggunakan satu ayat untuk menjustifikasi sebuah paradigma. Karena harus dibaca secara komprehensif. Nah, jadi yang kita lakukan adalah sebagai upaya rekonsiderasi. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun, karena setiap orang punya dalil masing-masing. Tapi yang kita lakukan adalah rekonsiderasi, disadarkan kembali, oke, betul, memang ada ayat yang menjelaskan alam raya ini diciptakan untuk manusia, tapi manusia juga harus tahu, selain pada slide selanjutnya. Nah, tapi di sini, poin-poin hak manusia bisa kita ketahui dari slide ini, teman-teman. Kata kholako misalnya Allah menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Maka itu adalah hak kita untuk menggunakan sumber daya alam. Ini yang dijadikan dasar antroposentris. Kata ja'ala, Allah berarti mencipta sesuatu dari sesuatu yang sudah ada. Misalnya waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Di situ ada peran manusia di dalamnya. Semua kita hadir di dunia ini adalah karena peran kedua orang tua kita. Maka di situ kalau Allah menggunakan kata jala, teman-teman, berarti ada peran manusia di dalamnya. Maka karena ada peran manusia di dalamnya, itu bisa kita pahami adalah hak memodifikasi hasil bumi. Nah, kata sona'a, Mbak Rian, waktunya tinggal 3 sebentar menit lagi ya? lagi. Iya. Ya, oke. Ya, Ada maaf. hak Silakan. berkreativitas, ada hak mengeksplor sumber daya alam, ada hak menikmati keindahan ciptaan Tuhan, hak mengelola bumi, hak manusia
menjaga kelestarian dan hak mendapatkan nutrisi hewani dan nabati. Itu tadi hak kita. Nah, ada juga kewajiban kita teman-teman, yaitu melayani bumi, meneliti alam, membuat kebijakan berwawasan lingkungan, memahami dimensi emosional makhluk ya. Sayangnya waktunya terbatas, memahami dimensi emosional makhluk, spiritualitas makhluk, dan seterusnya. Jadi kita punya hak dan kewajiban yang seimbang, teman-teman. Nanti ini slide-nya bisa di-share insya Allah. Nah, yang menarik hak asasi alam ini. Ada hak bertasbih, hak bersujud, hak berdoa, hak ketaatan, hak hidup, hak berpasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Nah, karena mereka punya hak untuk terus beregenerasi, maka ayam menjadi haram. Kalau ayam itu tinggal 2 di dunia ini, teman-teman. Saya suka berkelekar, tapi serius. Kalau ayam tinggal 2, kita nggak boleh makan ayam. Maka biarkan dia bertelur dulu, biarkan dia beregenerasi supaya ayam bisa dinikmati oleh anak-anak kita setelah kita. Nah, jadi dari slide itu tadi teman-teman sudah bisa mengetahui bahwa kita punya keseimbangan hak asasi dan kewajiban kita terhadap mengapresiasi tentang hak asasi alam itu sendiri. Nah, peran ibu dalam pelestarian lingkungan ini dia teman-teman. Mungkin singkat saja ya. Jadi kita biasanya ibu-ibu kan memasak ya untuk anak-anak kita atau bapak juga memasak untuk keluarga. Kita harus membiasakan anak-anak kita itu memakan habis ya apa yang kita persiapkan. Karena seringkali bahkan ada risetnya itu orang Indonesia di sebuah daerah, saya lupa nama apa penelitinya, mungkin nanti Mbak Fendri bisa membantu. Itu sangat mubazir ya, sangat sangat israf ya dalam memakan makanan, bukan mubazir. Jadi banyak sekali makanan-makanan yang terbuang. Nah, kita bisa meminimalisir itu dengan membiasakan makan secukupnya agar tidak terbuang apa yang sudah kita persiapkan. Master Cheng Yen pernah bilang, kerusakan lingkungan itu bisa kita hindari dengan menghindari hidup konsumtif. Karena kalau kita konsumtif, maka perusahaan akan membuat produksi banyak, dan kalau produksinya banyak, maka limbahnya juga akan banyak. Jadi kalau limbahnya banyak, itu karena tadi permintaan dari masyarakat yang banyak gitu. Jadi kalau kita nggak banyak menstok makanan berlebihan, maka produksinya juga akan tidak berlebih dan lingkungan juga tidak akan banyak limbahnya. Dan terutama reduce, reuse, recycle ya teman-teman. Ini teman-teman pasti sudah tahu ini. Nah, ini contoh aja untuk kita menghilangkan stereotip bahwa perempuan itu suka buang sampah sembarangan. Di komunitas BSD ya di sebuah daerah di Tangerang itu justru perempuan-perempuannya aktif untuk melakukan reduce, reuse, recycle. Ini untuk membuktikan bahwa perempuan itu nggak selalu harus disalahkan. Yang senang banget buang-buang sampah ya, yang senang banget buang-buang sampah itu bukan perempuan saja gitu ya. Bahwa setiap kita siapapun itu kalau tidak membuang sampah sembarangan atau tadi tidak bahasanya itu pokoknya melakukan aktivitas untuk upaya pelestarian lingkungan, nah itu yang perlu diapresiasi. Dan sayangnya memang ada stereotip itu ibu-ibu yang suka buang sampah sembarangan. Saya tinggal di Ciputat teman-teman, di Sawangan maksudnya. Kalau kami ke Ciputat, mungkin kalau teman-teman yang dekat Ciputat itu suka lihat nggak di di jalanan menuju pasar Ciputat itu banyak banget yang buang sampah di tengah-tengah trotoar. Kadang-kadang saya suka nggak habis pikir bagaimana mungkin orang ada yang buang sampah di trotoar jalan, dan itu sangat mengganggu. Nah, maksudnya itu untuk menyatakan kita jangan egois ya membuang sampah pribadi atau sampah rumah tangga di tempat-tempat umum yang akan menimbulkan ketidaknyamanan orang-orang yang melewati tempat itu. Kira-kira gitu Mbak Endita, Mbak Fendri, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau lebih waktunya. Terima kasih Mbak Rian. Wah, luar biasa sekali ya. Ini membuka wawasan baru nih terkait terkait apa puasa bagi aku pribadi dan mungkin juga teman-teman, bahwa memang puasa itu maknanya menahan diri, tapi ternyata di balik itu semua ada tentang memaknai rasa cukup itu sendiri, yaitu untuk tidak berlebih-lebihan tadi itu ya. Baik dari segi tahzir yang dilarang maupun yang israf gitu, yang dibolehkan gitu. Terutama mungkin kalau di bulan puasa ini hubungannya dengan makanan gitu ya. Biasanya kalau udah berbuka tuh lapar mata, lapar mata jadi Semuanya pengen pengen dimakan beli. gitu ya, Iya, semuanya pengen dimakan, beli takjil ini itu, nyiapin ini itu, ternyata berlebihan gitu. Dan dibuang-buang itu semua itu. sebenarnya Hmm. apa ya, tidak tidak diperbolehkan gitu dalam dalam Islam, ya. Allah sudah mengarahkan kita untuk hidup seimbang gitu. Gitu. Hidup seimbang dan
bagi teman-teman mungkin yang sudah baca buku Islam dan Lingkungan dari Pak Profesor Quraish Shihab, di sini beliau juga menyebutkan di dalam bukunya bahwa ada salah satu surat yaitu surat Ar-Rahman gitu. Di situ Allah menegaskan bahwa manusia memang harus hidup seimbang gitu ya Bu ya. Jadi makanan yang kita makan cukup dengan kebutuhan kita gitu dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga disebutkan mengenai peran perempuan tadi ya Mbak Rian, ini menarik sekali gitu bahwa peran perempuan tuh nggak sebatas di domestik saja loh, tapi juga ada di peran publik gitu ya. Nah, bagaimana kita menyeimbangkannya? Disitulah salah satunya yang perlu kita perhatikan. Kita bisa memiliki peran yang besar gitu, nggak hanya di domestik dan publik gitu. Nah, terkait dengan ini, aku akan langsung nyambung nyambung banget nih dengan pertanyaanku kepada Mbak Fendri ini ya, tentang peran perempuan gitu dalam melestarikan lingkungan atau tentang memaknai rasa cukup khususnya di bulan puasa ini. Tadi disebutkan juga oleh Mbak Rian gitu bahwa ada beberapa hal tuh peran ibu di rumah. Nah, ini kan Mbak Fendri sebagai ibu apa dengan 2 orang anak dan sebagai salah satu apa di ranah publik juga sebagai apa konten kreator untuk membagikan pengalaman-pengalamannya gitu ya terkait pengasuhan gitu, terkait parenting gitu, khususnya yang berhubungan dengan fitrah gitu. Eh, jadi menurut Mbak Fendri dari pengalaman Mbak Fendri nih ya sebagai seorang ibu, kira-kira ada apa cara-cara yang dilakukan oleh Mbak Fendri untuk menanamkan rasa cukup ini gitu, untuk menanamkan menanamkan dan mengajarkan gitu ya ke anak-anak untuk tidak berlebihan dan merasa cukup gitu terhadap segala sesuatu gitu di sekitarnya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Mbak Endita pertanyaannya. Makasih Mbak Rian pemaparannya. Masya Allah, aku tadi sampai foto-fotoin kayak aku harus baca ulang lagi. Bagus banget. Ya, insya Allah kita share Jadi, nanti setelah ini. Makasih Mbak Fendri. iya sama-sama. Jadi kalau aku sebenarnya kalau boleh cerita ya Mbak Endita, jadi aku tuh dulu tuh awalnya tuh malah food blogger ya. Aku memang passionnya tuh di makanan gitu. Ini maaf ya, ini ada notifikasi yang nggak bisa aku matiin. Jadi agak berisik. Eh, dan waktu di food blogger itu sebenarnya gini, aku kilas balik sedikit. Kita kan diundang untuk review makanan gitu ya Mbak ya. Tapi tuh ternyata di situ aku merasakan keresahan di diri aku karena ternyata menjadi food blogger tuh harus terima kalau misalnya di depan mata kita tuh banyak banget makanan yang terbuang. Aku nggak tahu sekarang kayak gimana sistem kerjasama sama food blogger, cuman yang zaman aku dulu tuh zaman 2014-an lah ya. Itu tuh kayak pihak restoran memaparkan makanan banyak sekali terus kami foto-foto baru makan gitu. Aku merasa kayak ya Allah ini berapa banyak makanan yang terbuang karena kan nyobanya juga nggak semua orang makan sampai bersih gitu kan, apalagi budaya orang Indonesia tuh kalau misalnya kita diundang di sebuah tempat terus kayak gengsi untuk ngabisin makanan sampai habis kan. Jadi justru yang menggerakkan aku tuh awalnya dari makanan gitu loh karena banyaknya food waste di mana-mana. Dan hal itu pula yang aku tanamkan di anak-anak gitu. Kadang kalau anak-anak kan mereka melihat pilihan makanan banyak gitu ya, terus mereka akan lapar mata kan. Aku mau ini, mau ini, mau itu. Jadi kayak pertama yang aku sampaikan ke anak-anak adalah makan secukupnya gitu. Makan sampai sebelum kamu kenyang. Nah, jangan sampai benar-benar kenyang. Pokoknya ambil yang kamu pasti bisa bertanggung jawab untuk menghabiskan makanannya kayak gitu. Dan alhamdulillah sih, jadi anak aku kalau misalnya memang dia udah ngomong kenyang Bu, berarti emang udah kenyang gitu loh. Kadang kita sebagai orang tua tuh, apalagi ini masalah anak-anak ya, kalau misalnya masalah kesehatan, masalah berat badan, itu tuh kita suka panikan, ya nggak sih? Kayak, kok kamu makannya baru sedikit Kak? Gitu kan. Padahal emang kapasitas lambungnya segitu, jadi dari awal tuh kadang ibu-ibu tuh udah jejelin banyak makanan di depan dia yang berujung anaknya tidak bisa menyanggupi untuk menghabiskan makanannya. Kenapa nggak kita kasih kepercayaan aja ke mereka kayak oke ambil sedikit-sedikit kalau misalnya habis boleh tambah gitu. Tapi jangan kamu ngambil banyak dulu ntar ujungnya nggak habis akhirnya terbuang. Dan kalau itu terjadi
di keluarga aku atau kalau misalnya lagi makan di luar, kita biasanya minta bungkus atau bawa kotak makanan dari rumah untuk membungkus sisa makanannya, dan kita akan udah terbiasa di rumah aku tuh mengolah makanan sisa jadi makanan baru kayak gitu. Terus apa namanya? Selain itu juga kalau di rumah tuh aku mulai gini, sebenarnya tuh kalau dipikir-pikir ini tuh karena kepanikan aku juga ada ya, kekhawatiran karena anak-anak kita tuh hidup di dunia yang sebenarnya lagi nggak baik-baik aja gitu kan. Terutama karena aku again concern di makanan, banyak sekali makanan-makanan yang fast food atau instan yang sebenarnya itu dari segi itu bukan apa ya, tubuh kita tuh secara fitrahnya tidak bisa mencerna itu semua gitu loh. Jadinya banyak timbul penyakit di kemudian hari. Nah, jadinya sekarang nih anak-anak tuh aku usahakan mengenal untuk makanan yang memang dalam bentuk yang Allah ciptakan gitu. Misalnya yang ngemil ya, ngemil ubi, ngemil apa sih, telur, protein, pokoknya yang emang Allah tuh udah menciptakan banyak sekali loh nak makanan dengan segala fungsinya. Dan ternyata dengan menerapkan itu tuh membuat anak menahan diri juga untuk tidak belanja cemilan berlebihan. Jadi tuh nyambung semua gitu. Yang awalnya niat aku apa, tapi kok efeknya sampai ke sana ya gitu. Jadi secara lifestyle juga kita nggak bergantung kalau misalnya apa ya dicemplungin gitu di supermarket tuh mereka nggak panik gitu loh, nggak panic buying, nggak kayak ibu mau ini mau itu mau ini, nggak. Tapi mereka pertama tahu dengan makan itu efeknya di tubuh mereka apa, misalnya kayak makan yang bergula-gula, kebetulan ya qadarullah anak aku memang sensitif ya, ada semacam alergi gitu. Jadi memang badannya bereaksi ya. Aku antara sedih dan bersyukur juga atas hal itu karena itu yang membuat dia juga mempunyai batas sama apa yang dia konsumsi kayak gitu. Dan selain itu, kami juga aku juga bilang ke suami kalau kita tuh pengen banget bisa anak tuh dekat sama alam gitu. Awalnya bukan ngomongin masalah cukup atau apa nih, belum. Awalnya karena kita nggak tahu nih masa depan nanti tuh dunia seperti apa. Kalau anak tuh full sama gadget, tidak punya interaksi sama alamnya, apakah mereka bisa survive kayak gitu. Jadi di rumah tuh kita lagi belajar juga untuk menanam sayur-sayuran. Walaupun banyak yang gagal ya, banyak yang mati nggak apa-apa gitu, tapi anak-anak melihat prosesnya, masukin tanahnya, masukin benihnya, terus siram-siramin, menikmati panennya, itu tuh membuat mereka kayak, "Oh begitu ya proses, suatu makanan terjadi." Dan akhirnya balik lagi ke tadi tuh, saat makanan tersedia di depan mereka, mereka akan lebih, menghargai ke, "Oh ini makanan ini datangnya dari ini ya, prosesnya tuh lumayan panjang ya." Jadi aku tinggal reminder aja, kalau misalnya kamu lagi makan terus habis, ini beras ini nih asalnya dari mana dan butuh waktu yang lama sekali loh buat dia sampai ada di depan piring kita gitu. Kalau kamu menyia-nyiakan tuh kebayang nggak sih kerja keras apa namanya para petani, terus mubazir. Nah itu jadi percakapannya tuh jadi panjang. Memang akan banyak ngobrol sama anak-anak gitu, akan emang apa ya, jadi ibu tuh menurut aku emang kita harus berisik gitu ya, ngajak ngomong terus kayak gitu. Dan selain itu aku juga sama suami itu insya Allah kita juga terus eee, menerapkan mengenalkan konsep rezeki ke anak gitu. Jadi kan kadang mungkin anak-anak yang memang mereka tumbuh di keluarga yang berkecukupan gitu ya, yang maksudnya alhamdulillah mau beli mainan bisa, mau pergi ke mana bisa kan cukup ya, berlebih bahkan. Itu mengenalkan juga konsep rezeki bahwa ya kamu bisa membeli ini karena Allah kasih rezeki ke kita, tapi mungkin di waktu yang akan datang bisa jadi kita tidak punya rezeki ini gitu loh. Jadi kamu nikmatilah yang sekarang dan jangan lupa untuk berbagi gitu. Jadi aku juga selalu ngomong ke anak-anak, kalau kamu dapat rezeki berupa uang gitu, selalu lakukan 3 hal ya nak gitu. Simpan, tabung, dan baru di-spend kayak gitu. Jadi mereka selalu simpan, amal, tabung, simpan, amal, spend, ya benar benar, ya itu. Jadi
mereka juga mengerti, oh kalau dapat rezeki ini bukan rezeki punya aku aja, tapi juga ada orang lain yang perlu mendapatkan haknya dari rezeki yang udah Allah titipkan ke kita kayak gitu. Nah, dengan banyak kesadaran yang kita tanamkan di rumah itu, akhirnya mereka tuh udah deh Bu, cukup. Kalau emang mereka merasa cukup, cukup. Termasuk sampai ke pemakaian eh, gadget gitu. Kalau misalnya mereka udah ngerasa kayak udah lama deh Bu, udah deh nontonnya, udah cukup, cukup. Aku tuh kayak sering banget ngomong kata cukup gitu ya ke anak-anak. Dan mereka mungkin nempel juga, oh oke, mereka jadi tahu batas dan mereka punya boundaries ke eh, diri mereka kayak gitu. Dan yang terakhir, selanjutnya itu yang perlu dilatih di anak itu adalah melatih empati mereka gitu. Ya, qadarullah kita mengalami semua ya kejadian yang terjadi di Palestina sekarang gitu. Itu menurut aku memang ladangnya untuk kita belajar dan kita komunikasi ke anak gitu. Dengan adanya di Palestina, melihat mereka bisa mengucapkan alhamdulillah di segala kondisi, segala makanan yang mereka makan, rumput yang jadi buka puasa, terus pakan ternak jadi roti. Itu tuh ya aduh kalau ngomongin Palestina tuh aku pengen nangis sebenarnya. Itu tuh membuat Hebat ya. iya ya, susah. Membuat kita kayak ya Allah ini hidup aku nyaman banget gitu ya. Dan itu perasaan itu nggak aku keep sendiri gitu. Aku selalu share ke anak aku. Ya Allah Kak, Allah baik banget ya sama kita gitu. Lihat kasurnya gitu. Lihat kasur kita gitu nih ada AC-nya. Lihat makanan di meja kamu sekarang gitu. Aku tunjukin fotonya di Palestina makannya cuma sama rumput rebus Kak gitu. Dan mereka tetap ngomong alhamdulillah gitu. Dan eh, kalau dia misalnya lagi ya namanya anak-anak yang nggak selalu mau dengerin kita kan ya lagi kambuh lah gitu aku kembali kayak Kak oh misalnya gini memilih makanan deh aku udah masak A tapi anak tuh nggak mau gitu itu tuh kayak aku cuma bilang aku nggak menyediakan dia makanan baru kalau misalnya dia nggak mau makan masakan aku cuma bilang hari ini rezeki kita sama Allah dikasihnya makanannya ini Kak ibu udah masakin ini eh terserah kamu mau makan apa enggak aku sampai kayak gitu terus aku juga ngomong orang-orang di Palestina mereka nggak punya pilihan Kak gitu mereka nggak punya pilihan mau makan ini nggak mau makan ini mereka cuman adanya rumput ya rumput mereka cuman adanya roti dari makanan ternak ya ya itu atau bahkan nggak makan sama sekali gitu jadi kan makanan ini tuh memang kita tuh buat bersyukur sama Allah Kak kita udah masih kasih rezeki dan sebagainya kayak gitu ya kadang kita sebagai orang tua merasa mereka tuh nggak dengerin kata-kata kita tapi sebenarnya tuh nempel banget nggak merespon tapi tuh nempel dan mungkin mereka terapkannya tuh saat di luar rumah di sekolah kayak gitu itu sih kira-kira yang aku lakukan di rumah Mbak Panjang ya. Wah, ini luar biasa banget ya. Kalau boleh aku simpulkan ya, jadi ada beberapa cara yang dilakukan oleh Mbak Fendri gitu untuk menanamkan tentang kecintaan, tentang rasa cukup gitu dan kecintaan terhadap alam gitu ya. Dan itu yang pertama adalah mulai dari sesederhana menghabiskan makanan gitu ya, menghabiskan makanan, kemudian eh, dengan menanam gitu ya, menanam sehingga anak-anak tahu gitu proses bagaimana tumbuhan itu tumbuh sampai akhirnya tersaji di meja makan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengenalkan konsep rezeki gitu tentang simpan amal dan spend tadi. Dan tadi yang terakhir juga melatih empati. Di situ juga Mbak Fendri menyebutkan bahwa em, apa di sini juga mengenalkan konsep rezeki gitu ya bahwa apa yang dihadirkan di meja makan itu adalah rezeki yang hari ini Allah berikan dan itu yang harus kita terima gitu. Nah, ini menarik juga Mbak untuk pertanyaan selanjutnya ini tadi Mbak Fendi menyebutkan kalau tentang mengenalkan konsep rezeki ini kan bareng ya dengan suami gitu. Jadi em, bagaimana nih pembagian peran atau kerjasama dengan suami gitu ya, dengan keluarga pada umumnya juga mungkin untuk eh, mengajarkan tentang hal ini kepada anak-anak gitu. Apakah bagaimana bentuk kerjasamanya gitu? Oke jadi sebenarnya kalau aku kan menikah tuh belum lama ya mungkin teman-teman sini banyak yang lebih senior ya aku 2016 menikah gitu
Dan dari 2016 sampai 2024 ini sebenarnya tuh kami baru mulai kelihatan jalannya gitu, arahnya gitu ya, itu baru dari 2019. Itu tuh titik di mana aku sama suami istilahnya hijrah lah, mulai belajar agama kayak gitu-gitulah. Nah, disitulah sebenarnya titik awalnya. Pertama, suami sama istri kita mesti punya satu visi dulu, satu visi dan misi gitu. Sebenarnya kalau itu udah sama, kedepannya tuh enak gitu. Tahu kapan kita harus saling membackup. Karena kadang kita sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu, kita tuh pengen segalanya tuh sempurna gitu. Tapi dari segi apa ya, emosi juga mungkin kita kan ya capek ya, namanya jadi ibu ya, semua pasti capek ya, ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami, belum lagi peran kita di luar. Pasti adalah momen-momen kita tuh kayak nggak waras gitu ya, kasarnya gitu ya. Nah, itu kan akhirnya emosinya tinggi segala macam. Keterbukaan sama suami itu tuh penting banget dan tahu batas diri kita gitu. Kalau misalnya nggak, aku udah nggak bisa gitu, aku udah nggak bisa misalnya handle sesuatu, handle anak gitu. Akhirnya suami yang apa namanya cover itu sebenarnya dari segi backupnya. Dan kami juga sepakat nih masalah rezeki tidak mudah memberikan sesuatu ke anak gitu. Walaupun kadang nggak tega ya kalau ngelihat muka mereka pengen mainan sesuatu, terus kayak Bu pengen Bu, enggak. Mereka muka mereka melas, dan kalau misalnya cuman ibunya doang yang kayak gitu kan, apa sih Bu, kasihan beli, itu kan jadi nggak match gitu kan. Tapi karena kita visinya alhamdulillah insya Allah udah sama. Jadi saat ditemukan kondisi-kondisi seperti itu yang sifatnya konsumtif, itu udah tahu lah harus ngeremnya seperti apa gitu. Dan aku juga sebenarnya gini, kalau dari segi aku sama suami, aku itu lebih talkative, sedangkan suami itu lebih pendiam orangnya. Tapi aku minta sama dia untuk sama anak, tolong kamu juga komunikasi ya sama mereka gitu, karena mereka juga butuh perspektif dari seorang ayah itu seperti apa gitu. Kalau misalnya dan disitulah menurut aku pentingnya suami istri untuk belajar bareng gitu, supaya kita tuh berada di satu perahu yang sama gitu. Saat dibutuhkan suami yang ngomong, ya dia yang maju. Saat istri yang ngomong, kita yang maju, tapi message-nya tuh sama gitu. Dan eh, dari segi rezeki juga semenjak tahun berapa ya? Kayaknya sama deh, sekitar 2019. Sebelum itu, aku sama suami itu memang termasuk yang workaholic gitu. Misalnya kayak kita bisa ngambil double job segala macam. Dulu kan sempat ada kantor juga ya. Tapi uangnya tuh kayak cepet banget hilangnya gitu loh. Gak tahu kemana gitu. Karena konsumtifnya kami dulu lah gitu. Nah, semenjak 2019 ke atas itu, eh, kami akhirnya sepakat untuk membuat pos-pos pengeluaran sedetail mungkin gitu. Jadi benar-benar bukan cuma pos-pos pengeluaran rumah, anak, senang-senang enggak, tapi benar-benar detail banget. Galon, listrik, bensin, eh, apalah pokoknya sampai folder senang-senang tuh ada budgetnya gitu. Dan aku komunikasikan ke anak aku, bilang gini, eh, anak aku pernah ngomong gini, Bu, jadi tuh kita tuh nggak kaya-kaya banget ya, gitu. Dia ngomong gitu, kita tuh nggak kaya-kaya banget ya. Terus aku bilang, menurut ibu sih kita kaya ya Kak, gitu. Iyalah, kakak bisa makan, bisa. Tidurnya nyaman nggak? Nyaman. Kakak mau jalan-jalan bisa, bisa. Beli mainan ada uangnya, ada. Kaya dong berarti gitu. Iya kayak. Tapi ada uangnya bukan berarti semua dipakai buat beli-beli Kak gitu. Ujung-ujungnya ngobrol lagi sama anak gitu. Jadi aku cerita ke dia, kakak ngeliat kan di handphone ibu tuh ada kayak apa sih poster pos-pos keuangan gitu kan. Aku terbuka banget sama anak aku. Dia tahu nih ini uang buat apa, ini uang sekolah kamu segini Kak gitu. Tahu dia. Terus kakak lihat di situ ada pos keuangan kita jalan-jalan kan ya gitu. Nah, ibu cuma pakai uang buat jalan-jalan segitu gitu. Kalau di situ sudah habis, berarti ya memang sudah kita sudah jalan-jalannya, sudah senang, sudah makan di luarnya kayak gitu. Dan itu dilakukan suami aku juga gitu loh. Sudah tuh sulit sekali karena aku sama suami tuh
hobinya jajan. Sulit gitu. Kesulitannya justru di aku sama suami aku. Anak-anak tuh lebih malah kecuali ada mainan aja lah, kalau makan mereka santai lah, nggak harus yang gimana-gimana gitu. Terus ya udah akhirnya aku bilang kan tapi balik ke konsep rezeki lagi, tapi ya Allah kasih sekarang rezeki segini Kak. Cuman eh, kapan aja Allah mau ambil rezekinya itu kita nggak tahu. Makanya selagi ada kita bersyukur, kita amalkan dan kita gunakan untuk hal-hal yang baik gitu. Dan di situ juga eh, ngomongin rasa cukup itu tuh nyambung banget sama kesadaran menurut aku ya. Jadi kesadaran dalam mengambil keputusan gitu. Anak pun juga udah mulai kita ajarin kayak kamu punya banyak pilihan, kamu pilihlah eh, yang Allah suka gitu. Kan kalau di Hanah itu ada eh, lagu satu-satu aku sayang, itu kita tahu ya. Kalau di Hana tuh kita ada satu-satu aku sayang Allah, dua-dua sayang Rasulullah. Eh, halo, Mbak Fendri. Ini saya saja atau Mbak Fendri emang freeze ya? Kayaknya Bu Fendrinya nge-freeze deh. Oh, oke. Ya, baiklah. Eh, tolong dibantu ya Meta mungkin untuk kontak Mbak Fendri. Baik, sambil menunggu Mbak Fendri kembali gitu, saya sebenarnya nyambung nih dan ingin bertanya sekalian sama Mbak Rian gitu. Jadi tadi kan eh, ini Mbak Fendri Udah nyambung kembali. lagi tuh. Lanjut lagi Ayo, aja. Oke, ya. tadi sampai mana ya yang keputusnya? Sampai tentang kesadaran mengambil keputusan, Mbak. Oh, jauh Bahwa juga ya anak berarti. udah ya bahwa Oke. anak udah diajarkan untuk memilih gitu ya, memiliki pilihan tapi pilihannya adalah apa yang disenangi oleh Allah gitu. Oke. Iya, tadi aku cerita juga. Jadi di Hana itu, di Hana Indonesia, kita tuh sering ada satu lagu yang satu-satu aku sayang ibu itu tahu kan? Tapi kalau di Hana tuh diganti. Jadi satu-satu aku sayang Allah, dua-dua sayang Rasulullah, tiga-tiga sayang ibu, ibu-ibu baru ayah. Satu, dua, tiga sayang semuanya. Nah, lagu itu kita kenalin ke anak-anak kita, mereka jadi tahu prioritas sayangnya mereka tuh apa gitu. Dari pengambilan keputusan sehari-hari, kira-kira ini kadang gue bilang itu kamu jangan ngelakuin itu biar bikin ibu senang, tapi bikin Allah senang karena satu-satu aku sayang Allah gitu. Dari lagu simple itu aja itu juga bisa membantu untuk anak lebih mindful terhadap pilihan-pilihannya dan aksi-aksi yang akan mereka mau lakukan di kehidupannya. Itu sih kira-kira jawabannya. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini banyak banyak hal yang bisa aku lakukan nih. Tips-tips untuk mengajarkan anak tentang rasa cukup serta bagaimana kita bekerja sama dengan suami atau keluarga gitu. Nah, ini nyambung sama penjelasan dengan Mbak Rian tadi gitu terkait dengan peran perempuan serta stigma bahwa perempuan itu selalu dikaitkan dengan aduh perempuan ini banyak deh sampahnya gitu ya tadi ya penjelasannya Mbak Rian. Nah, di sini aku ada satu pertanyaan dari Anisah Mei dari Surabaya. Ini Assalamualaikum, selamat sore Mbak Febri dan semuanya. Salam kenal. Saya izin bertanya secara langsung. Oh, ingin bertanya secara langsung mungkin boleh di unmute gitu, Mbak Anisah Mei. Halo, selamat sore. Ya, Halo, silakan. masuk ya? Halo, Masuk. salam kenal. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih. Saya sebenarnya belum ibu-ibu, tapi nggak apa-apa ya bertanya ya. Oke, jadi eh, senang sekali tadi sebenarnya nggak telat maksudnya dari Ibu Febri. Terus habis itu langsung bertanya dan nyambung sama Mbak Fendri. Jadi saya kayak
belajar gitu loh nanti, misalnya nanti kalau saya jadi ibu tuh gimana gitu. Saya merasakan ada beban tersendiri sih, padahal saya belum jadi ibu ya. Tadi apa sih pertanyaannya, lupa. Ada beban tersendiri soal lingkungan gitu. Saya nggak tahu sih di Al-Quran itu bagaimana. Sebenarnya saya ingin mencari tahu lebih lanjut kenapa bukan narasi sih, apa yang ada di sosial itu kebanyakan menempatkan perempuan terhadap pertanggungjawaban atau terlalu banyak eh, perempuan itu meletakkan peran-peran terhadap lingkungan gitu. Misal seperti tadi saya dengerin Mbak Fendri itu wah gitu, kayak misal ya nanti kayak pemilahan sampah. Saya tuh pernah ada temen yang keluarganya itu sudah memilah sampah gitu, tapi tidak mendapat support dari pasangan misal. Jadi dia tuh kayak capek sendiri, udah bekerja, milah sampah, milahnya itu udah ribet, ngirimnya jauh kayak gitu-gitu loh. Nah, kalau di Al-Quran sendiri tuh saya saya memahami bahwa itu tuh pasti untuk semua umat ya, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kenapa yang terjadi kebanyakan di masyarakat itu perempuan yang seolah-olah yang kayak banyak banget gitu tanggung jawabnya, terutama di soal lingkungan ya. Di pekerjaan hari-hari aja tuh banyak gitu, apalagi kita harus fokus ke lingkungan. Seolah-olah lingkungan ini kayak, makanya beberapa orang itu kayak udah nggak usah ngurusin lingkungan-lingkungan banget, udah capek sama keperempuanan kita sendiri dengan hal-hal domestik. Sekiranya begitu sih gambarannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, gimana? Silahkan mungkin dari Mbak Rian dulu nih, gimana peran perempuan nih, kayaknya kok semuanya perempuan nih. Gimana nih Mbak Rian? Oke, tadi dengan Mbak siapa? Tadi dengan Mbak Anissa. Anissa Mei. Mbak Anissa Mei. Terima kasih Mbak Terima Anissa kasih. Mei diskusinya dan pengalaman pribadinya. Betul. Jadi kita mengatakan itu stereotip ya, Mbak Anissa, bahwa yang tadi sempat ditanyakan sama Mbak Endita, kenapa sih Bu Rian tertarik membahas ekologi berwawasan gender dalam perspektif Al-Quran? Karena banyak sekali stereotip atau anggapan negatif, baik itu untuk laki-laki dan perempuan. Nah, misalnya tadi stereotip perempuan, seneng banget buang sampah sembarangan. Nah, itu kaitannya dengan lingkungan. Kalau dalam berkendara, sen kiri tapi beloknya kanan. Bahkan ada bercandaan tuh di sebuah platform ya. Ya Allah, lindungilah aku dari perempuan yang sen kiri tapi belok kanan. Itu ada kayak gitu tuh. Ada juga yang mengatakan perempuan itu susah, nggak bisa diatur. Ada juga yang bercandaan tuh yang pelakunya tuh pakaiannya sih pakaian tentara ya. Dia bilang gini, kamu yakin bisa mengatur perempuan? Alis buatan Tuhan aja diatur ulang. Nah, itu kan stereotip tentang perempuan yang sangat apa ya? Buat kita mungkin, buat mereka itu jokes, tapi buat kita perempuan, buat saya itu pelecehan ya teman-teman, bahwa terkesan perempuan itu nggak ada benernya. Nah, makanya sekali lagi itu stereotip. Tetapi stereotip itu nggak mungkin terjadi kalau tidak memang ada fakta yang berbicara. Bahwa misalnya kita nggak setuju perempuan dikatakan belok sen kiri belok kanan, karena memang banyak yang begitu. Terus memang banyak juga perempuan yang susah diatur kalau dia egois. Nah, makanya tadi saya senang banget tuh dengan apa yang disampaikan sama Mbak Fendri ya, ketika beliau memang melatih langsung kepada anak-anaknya untuk memiliki kesadaran apapun itu, kesadaran keuangan, kesadaran lingkungan, dan seterusnya. Termasuk kesadaran gender, Mbak Aisyah. Dulu waktu saya masih kecil, saya sangat beruntung ibu ayah saya itu mengajarkan kesadaran gender sejak kecil. Saya perempuan, tapi saya dididik punya wawasan bahwa begini, ayah saya tuh jarang bilang, anak perempuan nggak boleh nangis ya. Jangan uh, jangan gampang marah ya. Ayah saya bilang selalu bilang anak soleh. Bisa saya pernah keras ke saya nangis. Kan meminta maaf dan memberi maaf itu susah ya teman-teman ya. Tapi ketika orang tua kita bilang anak soleh itu mau memaafkan. Anak baik harus memaafkan. Jadi kalau mau jadi anak baik kita harus lapang hati, harus besar hati. Maka dari kecil saya sudah terlatih untuk memaafkan. Karena orang tua saya bilang anak soleh itu harus mau memaafkan. Atau mau minta maaf kalau kita salah. Dan sebagai perempuan saya dididik untuk berpikir objektif dari kecil. Kalau saya salah saya harus mengaku salah. Maka kalau salah saya akan minta maaf.
Dan itu bukan suatu hal yang menjatuhkan harga diri ya. Kebanyakan orang memahami meminta maaf itu menjatuhkan harga diri. Tapi saya sejak kecil dilatihkan untuk mau mengakui kesalahan dan kita berani meminta maaf. Dan saya tidak pernah malu untuk meminta maaf sama siapapun. Misalnya dalam posisi misalnya sebagai asisten direktur. Kalau saya salah dengan bawahan saya akan minta maaf. Dan itu nggak menjatuhkan sama sekali harga diri kita karena kita mengakui kesalahan kita. Dan setelah itu kan yang baik adalah kita introspeksi diri ya. Dan apakah kita mau memperbaiki diri kita setelah itu. Jadi hal-hal sederhana tadi ya, kesadaran gender yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, kepada bawahan kita, kepada teman kita, kepada keluarga kita yang paling dekat, itu penting teman-teman untuk jangan membagi-bagi ya, mengkotak-kotakan tadi tugas-tugas domestik dan tugas-tugas publik tentunya. Bahwa selama kita punya kompetensi yang sama, laki-laki dan perempuan itu punya tugas yang sama juga. Itu yang harus kita pahami kepada keluarga kita dan teman-teman kita. Boleh nggak sih perempuan jadi pemimpin misalnya? Boleh. Nggak ada ayat yang melarang perempuan nggak jadi pemimpin. Tidak ada satupun ayat yang melarang perempuan jadi pemimpin. Tidak ada. Bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu adalah konteks dalam rumah tangga, teman-teman. Kenapa laki-laki menjadi pemimpin? Itu pun bukan pemimpin artinya. Pelindung, pengayom, pendidik ya. Kalau dia beda dengan imam. Kalau imam itu jelas pemimpin. Tapi kalau qawwam itu maknanya adalah pelindung, pengayom, pendidik perempuan. Karena laki-laki mempunyai tugas untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Maka dia adalah pelindung tadi ya. Makanya nggak ada ayat yang melarang perempuan jadi pemimpin. Selamatkan kita punya kapasitas itu yang jadi pemimpin. Makanya dalam hal itu banyak sebenarnya tugas mendidik yang luar biasa bukan cuma bapak gitu. Kita punya tugas sebagai memimpin untuk mendidik anak-anak kita. Kita memimpin dalam pendidikan anak-anak kita dan ayahnya juga menjadi pemimpin juga dalam mendidik anak-anaknya. Nah, pemimpin itu jadi teman-teman kalau kita pelajari ya karena waktu yang sangat terbatas saya berikan poinnya saja bahwa bahwa pemimpin itu bisa diberikan kepada siapapun ya, kepada laki-laki dan perempuan. Tetapi misalnya kalau dalam konteks rumah tangga, pemimpin besarnya itu adalah ayah ya, yang menjadi penanggung jawab seluruh keluarga, dan ibu juga menjadi pemimpin dalam urusannya. Ya, urusan tadi mendidik anak, pengaturan keluarga, pengaturan keuangan, ya itu ibu yang menjadi pemimpin. Nah, makanya kata Nabi semuanya adalah pemimpin dalam bahasanya Mbak Fendri, posnya masing-masing. Semua memimpin dalam posnya masing-masing. Maka kalau ayah tegas, ibulah yang berwibawa. Kalau ibu penyayang, ayahlah yang memaafkan dan seterusnya. Jadi ibu dan ayah harus bisa saling bertanggung jawab satu sama lain. Nah, kaitannya tadi dengan stereotip ya, kita kembali lagi teman-teman ke stereotip. Perempuan itu tadi stereotipnya suka buang sampah sembarangan. Karena mohon maaf banyak banget di CCTV perempuan memang sambil naik motor buang sampah naruh aja di pinggir jalan. Itu banyak banget ya video-video perempuan buang sampah sembarangan. Dan kita nggak bisa mengatakan kita nggak melakukannya karena memang banyak perempuan seperti itu. Tapi memang bukan kita. Tapi memang banyak perempuan yang melakukan buang sampah sembarangan. Nah makanya itu baru satu sisi buang sampah ya teman-teman. Belum kegiatan-kegiatan kita yang lain. Makanya kita yang ada dalam komunitas ini teman-teman, kita yang bisa kita lakukan adalah merekonsiderasi itu. Merekonsiderasi stereotip tentang perempuan yang suka buang sampah sembarangan. Tadi yang sudah Mbak Fendri katakan, gimana sih kita mau bijak memilah sampah. Nah, tadi kata dari ada yang suatu bijak memilah sampah, tapi tidak dibuatnya ada solusinya. Kalau di komplek kami itu kami memang bisa ya, kita nggak bisa disebutkan sendiri, harus bekerjasama kita dengan RT/RW dan petugas kebersihan ya, karena memang kami punya budget khusus ya di komplek kami memang untuk mengatur urusan sampah. Bahkan komplek kami menjadi percontohan di Sawangan, Depok ya. Jadi di kecamatan komplek kami ini komplek Sawangan juara 1 teman-teman, alhamdulillah untuk pengelolaan limbah sampah keluarga. Karena memang di komplek ini kita sudah punya program tadi ya memilah sampah itu. Nah kemudian nanti petugas kebersihan sampahnya yang akan melakukan reuse, recycle. Jadi nggak ada sampah yang terbuang percuma di komplek kami. Semuanya itu
setelah diolah itu bisa jadi pupuk, bisa jadi barang-barang yang bisa digunakan kembali dan seterusnya. Nah, mungkin itu yang bisa teman-teman lakukan, misalnya rapat lingkungan lah dengan RT, RW, itu sebenarnya bisa kita lakukan teman-teman. Bagaimana kita mengeluarkan iuran, yang jadi masalah kan nggak mau ngeluarin iuran nih. Betul nggak teman-teman? Yang jadi masalah nggak semua orang mau mengeluarkan iuran untuk kebersihan. Itu yang menjadi masalah. Kalau kita salahkan semua kepada pemerintah, tentu kita nggak bisa menyerahkan semuanya kepada pemerintah ya. Kita juga harus aktif gitu, karena ya itu sampah kita. Nah, makanya bagaimana tadi melibatkan RT, RW, agar supaya kenyamanan kebersihan lingkungan kita memang dengan usaha kita, jangan melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Apalagi kita tadi membuang sampah di tempat-tempat umum yang justru itu akan berimbas juga kepada kita ketika berbagai macam penyakit itu timbul gara-gara virus yang ada di sekeliling kita. Jadi jangan menyalahkan orang lain. Makanya gerakan tadi kesadaran sampah di komplek kami, alhamdulillah itu memberikan efek selain lingkungannya asri. Teman-teman kalau main ke rumah saya itu masih banyak binatang-binatang liar, burung macam-macam karena memang sangat nyaman ya. Saya boleh kita bikin semacam apotek hidup teman-teman. Dari situ kita tanamin juga buah-buahan. Ada kelengkeng, ada duren, ada macam-macam jambu. Itu jadi mereka tahu, oh prosesnya tuh kayak gini ya kalau kita mau makan pisang dan seterusnya. Sampai jambu ya, yang anak-anak gampang makan. Itu mereka senang main-main di komplek yang taman komplek ya, yang memang kita peruntukkan bagi anak-anak untuk bermain di sana. Jadi memang harus dimulai dari diri kita dan bekerja sama dengan instansi pemerintah yang terdekat ya. Kalau ke pusat mungkin terlalu jauh. Yang paling dekat aja, RT, RW ya untuk mengelola sampah dan itu semuanya ada nanti caranya. Biasanya kecamatan itu ada programnya kok teman-teman. Setiap kecamatan punya program itu. Iya. Oke, makasih Mbak Rian. Wah, ini cukup banyak hal yang bisa dilakukan ya terkait peran perempuan, mengubah stereotip gitu ya, yaitu salah satunya dengan memahami dulu gitu makna tugas dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan bahwa semuanya bisa menjadi pemimpin dengan perannya masing-masing atau dengan porsinya masing-masing gitu ya. Kemudian dengan melibatkan semuanya di kegiatan lingkungan gitu itu juga bisa mengubah stereotip. Nah, oke, aku mau kembali lagi ke Mbak Fendri nih. Ini ada pertanyaan dari Muti Depok. Assalamualaikum Mbak, punya 2 pertanyaan. Yang pertama, untuk bisa menjadi ibu yang menanamkan rasa cukup, apa hal yang sebelumnya dipersiapkan terlebih dahulu? Gitu. Lalu, apakah ada rekomendasi buku yang Mbak baca terkait hal ini yang bisa dibaca dalam rangka mendukung penanaman rasa cukup ke anak? Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi kan Kakak bercerita tentang keterbukaan finansial ya kepada anak gitu tentang konsep rezeki tadi. Juga agar anak tahu kondisi dan juga tahu rasa cukup. Nah, jika orang tua mengalami kesulitan finansial, baiknya kita terbuka atau gimana ya? Kalau emang terbuka, gimana cara yang pas untuk menyampaikan hal itu? Karena em, pengalaman dia dulu ketika orang tuanya terbuka terkait kesulitan finansial, dampaknya membuat anak perlahan-lahan menjadi takut mencoba banyak hal atau mengemukakan keinginannya karena takut membebani orang tua dan hilang kepercayaan diri. Itu Mbak. Silakan Mbak Fendri. Makasih ya Muti atas pertanyaannya. Mbak Muti, makasih pertanyaannya Mbak. Bismillah ya, aku jawab. Jadi tadi untuk menjadi ibu yang menanamkan rasa cukup, dipersiapkan terlebih dahulu. Sebenarnya kalau aku sendiri tuh nggak ada kayak yang, oke aku harus begini untuk aku merasa cukup. Nggak secara sengaja direncanakan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita boleh melihat gini, sebenarnya kan rasa bersyukur, rasa peduli sama alam, dan semua itu tuh sebenarnya tuh sudah tertanam di diri kita tuh secara fitrahnya gitu kan ya. Jadi sebenarnya kitanya dulu yang mesti kelar sama diri kita sih menurut aku ya. Jadi kalau di Hana itu kita sering diingetin adalah
kalau kita sedang bingung atau kita pengen berubah menjadi sesuatu yang lebih baik, tapi kita nggak tahu harus bagaimana, itu pertama kita kenalan lagi sama Allah. Jawabannya itu sejauh itu. Kenalan lagi sama Allah, kita mendekatkan diri sama Allah. Saat kita mendekatkan diri sama Allah, itu tuh pelan-pelan Allah buka caranya. Mungkin kalau di aku nih Allah kasih dalam bentuk makanan, karena mungkin Allah tahu nih, oh Fendri nih yang concernnya nih di makanan. Mungkin kalau aku kasih di cara lain di dia nggak ngena gitu. Jadi Allah ngasih di aku tuh di makanan. Mungkin di Mbak Muti beda lagi. Apa yang selama ini jadi concern Mbak Muti, Allah sebenarnya udah mengkomunikasikan ke Mbak Muti spesifik. Tapi apakah kita membaca sinyal Allah untuk mengerti bahwa ada pembelajaran yang lagi Allah kasih loh di setiap episode kehidupan kita. Yang kadang kita tuh kayak nggak sadar gitu. Nah, saat sudah kenal Allah, kita juga kenal sama alam. Saat kita lebih dekat sama alam, kita juga tahu secara sadar tadi bagaimana makanan berasal, bagaimana pohon bisa tumbuh, bagaimana matahari bisa menyinari bumi dan sebagainya itu tuh kita akan merasa kayak ya Allah banyak banget nikmat buat aku ya gitu. Jadi kita fokus ke hal yang Allah kasih gitu loh, bukan yang kita nggak punya. Dengan itu kita bisa merasa cukup. Dan saat kita sudah merasa cukup, itu tuh lebih mudah untuk kita menularkan ke anak. Jadi tadi kenal Allah, kenal alam, yang terakhir kenali diri gitu. Kita mungkin sebagai manusia ini punya kecenderungan tuh ambisi, tidak pernah puas, orientasi sama hasil, bukan proses. Yang kayak gitu-gitu tuh yang bikin kita merasa nggak cukup gitu. Sedangkan kalau misalnya kita bisa eh, fokus ke hal yang kita bisa kontrol aja nih. Kita punya dua pilihan. Ada hal yang kita bisa kontrol, ada hal yang kita nggak bisa kontrol. Kita fokuslah ke hal yang kita bisa kontrol. Dan kita fokus ke proses yang kita sedang jalani. Insya Allah kita akan timbul sendiri tuh rasa-rasa cukup dalam diri ini gitu. Dan untuk menanamkannya ke anak, saat hati kita sehat, hati kita penuh dalam arti merasa apa ya, konten ya gitu, kita bisa memberikan lagi ke orang lain yang terdekatnya adalah ke anak kita, ke suami kita, ke keluarga kita. Karena kitanya tuh sudah selesai gitu loh. Kitanya tidak ada lagi pikiran-pikiran kayak kok aku gini, kok aku gitu, kayak gitu. Jadi itu dari segi aku pribadinya. Dan itu masih berproses sama aku sampai sekarang ya karena ya aku juga masih belajar gitu. Untuk anak-anak, untuk buku pertama aku banyak ngasih ke anak aku buku-buku tuh nggak banyak sih, beberapa buku tuh tentang bumi, tentang alam. Aduh aku lupa lagi yang nulis siapa ya. Pokoknya tentang bagaimana kita peduli sama bumi gitu. Jadi balik lagi rumusnya tadi, rumus nggak ya? Ya tipsnya lah tadi ya, kenal Allah, kenal alam, kenal diri. Jadi untuk buku-bukunya pun yang berhubungan sama tiga hal itu. Misalnya tadi kenal Allah, banyak kok buku-buku sekarang yang mengenalkan Allah dengan ciptaan-ciptaannya. Terus juga kenal sama alam, buku-buku yang tentang efeknya apa sih? Aduh aku lupa banget judulnya, maaf banget ya. Efeknya apa sih kalau misalnya kita buang sampah sembarangan tuh apa? Terus bumi sedang demam, itu tuh di dalam konten buku itu seperti itu, dan apa yang bisa anak lakukan, dan itu ada visualnya semua secara menarik, dan kalimatnya juga singkat-singkat. Osborne bukannya, aku sampai lupa ya, pokoknya antara ya itulah sekitaran itu ya. Jadi itu dari 3 poin itu yang baru kita turunkan ke action plan-nya tuh apa aja. Terus yang pertanyaan kedua terkait finansial, gimana ya? Aku sama suami dua-duanya itu bisa dibilang kita pekerja lepas lah jatuhnya. Dua-duanya konten kreator ya. Jadi penghasilan kami tuh setiap bulan tidak tetap. Sedangkan kami punya certain amount yang harus ditutupi lah gitu loh. Yang amannya berapa gitu. Mungkin ada beberapa momen-momen yang tidak mencukupi standar kami gitu. Dan biasanya memang aku bikin perencanaan keuangannya itu ada plan A, plan B, bahkan plan C gitu. Kalau misalnya sampai ke plan C itu berarti emang kurang banget gitu ya. Misalnya nggak benar-benar jauh gapnya dari standar kita. Itu ya sudah dari segi lifestyle diturunin segala macam, dan itu dikomunikasikan ke anak. Misalnya kayak mungkin yang bikin jadi takut karena gini kali ya,
kita tuh memberikannya tuh dengan raut muka yang sedih, raut muka yang mungkin panik atau apa. Mungkin kalau mau sedih dan panik itu bisa untuk bahan diskusi kita sama suami lah, misalnya gimana nih kita bulan ini kurang bla bla bla. Tapi ke anak itu mungkin kayak fokus ke syukurnya gitu, fokus ke alhamdulillahnya. Kita belajar juga dari teman-teman saudara-saudara di Palestina gitu. Alhamdulillah, kalau versi mereka, alhamdulillah keluarga saya martir ya. Itu udah level imannya udah jauh banget ya, masya Allah. Aku juga nggak sanggup kayak gitu. Tapi kalau kita bisa kayak sesimpel, alhamdulillah kak hari ini makan ayam goreng, atau alhamdulillah hari ini ternyata udaranya cerah. Kalau memang kita nggak bisa ngasih tahu, nggak bisa misalnya kayak biasanya makan ayam goreng seminggu 5 kali, ini cuma bisa seminggu sekali. Ya udah disyukuri yang seminggu sekali itu, dan jangan fokus ke materi yang kita punya, tapi fokus ke apa yang Allah udah kasih di hari itu atau di minggu itu atau di bulan itu. Misalnya kalau di Tangsel nih di rumah aku ya banyak nih apa polusi udara kan. Terus adalah hari-hari yang langitnya biru, yang indikator cuacanya polusinya hijau, nggak ada polusinya rendah. Itu yang kita tekankan ke anak. Alhamdulillah, Allah baik banget sama kita. Hari ini langitnya warna biru cerah, kamu bisa ngeliat awannya. Masya Allah, makasih Allah, yuk kita makasih sama Allah gitu. Jadi tetap kita fokusnya ke yang Allah kasih itu apa. Dan kalau misalnya kondisinya itu banyak hal yang berkurang nih, misalnya tadinya ada mobil nggak ada mobil gitu, kayak di Hana juga ada konsep kita pakai kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang biasanya kalimat itu tuh untuk orang yang berduka, orang yang meninggal, tapi sebenarnya itu tuh maknanya jauh dari itu gitu. Termasuk di kehidupan sehari-hari bahwa kita ini datangnya dari Allah dan akan kembali ke Allah gitu kan. Nah, nyambungnya apa nih ke anak? Nyambungnya bisa kita terapkan ke apa yang mereka punya. Misalnya sesimpel tadi mobil, misalnya mobil harus dijual kayak gitu. Kita ingat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita bilang, Kak, wah waktunya mobil kita ternyata sama kita cuma 3 tahun ya gitu. Abis ini mobil kita mungkin bisa bermanfaat lagi buat orang lain ya. Semoga Allah ganti yang lebih baik ya nak. Jadi kita bawanya tuh santai aja. Walaupun semua dalam hati sedih ya nggak punya mobil atau ya uangnya kurang. Tapi kita bisa ngebawa itu ngebawa itu lebih santai, dan kita juga menjadi pengingat ke diri kita, ya udah, ini kan semuanya juga titipan, yang datangnya dari Allah juga akan kembali ke Allah. Plus sama ke mainan, atau tadi baru anak aku dapat balon, terus balonnya meledak. Innalillahi rajiun. Jadi kayak wah berarti ya udah Allah kasih waktu kakak sama balonnya cuma 15 menit ya kak gitu. Ternyata udah meledak. Lain kali hati-hati ya, semoga kakak ada rezekinya lagi buat dapat balon lagi. Yang seperti itu juga sangat membantu, dan anak akan selalu ingat, apapun yang terjadi di aku hari ini, mau itu takdir baik, takdir buruk, atau takdir apapun itu semua datangnya dari Allah dan sudah rencana Allah yang paling baik. Walau alam bisawab. Begitu, Mbak. Luar biasa. Terima kasih Mbak Fendri. Ya Allah, ini banyak banget ini poin-poinnya sampai aku bingung, mana yang harus aku catat ini ya. Ya, jadi untuk mempersiapkan diri yang pertama adalah mulai dari mengenal Allah, kemudian mengenal alam, dan yang paling penting adalah mengenal diri kita sendiri, karena ketika kita sebagai orang tua sudah mengenal diri, kita akan lebih siap gitu ya untuk mendampingi anak gitu. Kayak misalnya pesawat gitu ya Kak, harus selamatkan, pasang masker oksigen dulu baru pasang ke anak. Mungkin konsepnya sesederhana itu gitu ya. Kemudian bagaimana terkait tentang kondisi finansial tadi adalah kita fokus pada hal yang kita kontrol dan prosesnya. Kemudian konsep rezeki itu tidak hanya tentang tentang finansial ya, tapi ada hal-hal yang Allah berikan gitu, yang nyata gitu, seperti udara, makanan, lingkungan gitu, dan sebagainya. Dan itu yang perlu diajarkan dan ditekankan kepada dikuatkan kepada anak-anak. Seperti itu ya Mbak Fendri. Wah, ini
tidak terasa ya ini obrolan kita tuh sangat seru gitu ya, dari Mbak Rian sama Mbak Fendri banyak berbagi cerita-cerita yang sungguh menginspirasi, dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu dan teman-teman di sini yang mohon maaf mungkin tidak bisa kita jawab semuanya gitu. Jadi ini ada satu pertanyaan lagi aja ya yang akan kita bahas, yaitu ini pertanyaan dari Lia dari Pemalang dan Hana E gitu. Kebetulan pertanyaannya mirip gitu. Eh, Terkait pengalamannya. Jadi Lia punya pengalaman bahwa udah berusaha gitu ya, berusaha dan berupaya untuk menjaga dan memenuhi hak alam dengan terbiasa seperti sederhana menghabiskan makanan, kemudian mengurangi penggunaan kantong plastik gitu dan sebagainya gitu. Tapi dari seiring perjalanannya itu ternyata eh, untuk melakukannya sendirian itu cukup sulit gitu, terutama ketika kita berada di tengah lingkungan yang dalam tanda kutip itu kurang mendukung gitu ya, entah itu keluarga atau tetangga dan sebagainya gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa terus istiqomah untuk menjaga hak alam ini di tengah lingkungan yang kurang mendukung ini, sehingga bisa menimbulkan sedikit perdebatan gitu, atau dan bagaimana caranya kita bisa menularkan gitu ya, menularkan upaya-upaya ini dan pemahaman ini kepada lingkungan sekitar gitu, khususnya kepada yang terdekat keluarga gitu ya, dan kepada tetangga-tetangga yang lain gitu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Lia dan Hana. Silakan mungkin dari Mbak Rian dulu. Oke, terima kasih pertanyaan dari Anda. Kita jawabnya pertanyaannya praktis, berarti apa yang pernah saya lakukan ya tadi di komplek kami atau di tempat. Saya kebetulan tinggalnya sebenarnya setelah menikah itu di ini teman-teman di Karawang bersama suami saya. Tapi kalau lagi tugas di Jakarta, saya tinggal di rumah belajar. Kami sebutnya rumah belajar karena dulu itu syarat satu-satunya saya boleh beli rumah di Jakarta sama ibu mertua karena nggak mau ditinggal. Jadi beli rumah di sini disebutnya rumah belajar. Nah, di rumah belajar ini teman-teman, ya tadi sebagaimana saya ceritakan, uh, ada kerjasama ya antara kami dengan ketua RT dan RW setempat ya, sehingga itu kita nggak bisa sendiri, memang harus ada partnernya, karena kalau nggak ada partner capek juga gitu. Tapi kalaupun sendiri, itu juga saya lakukan secara pribadi ya, ini kalau cerita pribadi ya kalau Mbak tanya. Di depan rumah kami yang tadi saya ceritakan, di situ kami tanam berbagai macam apotek hidup, kemudian pohon-pohon berbuah yang anak-anak bisa melihat dari kami nanam kecil sampai berbuah. Itu awalnya nggak terawat, teman-teman. Itu cuma seperti taman komplek yang nggak terawat, yang bahkan ada ular kobra dan banyak banget binatang-binatang buas. Bahkan ular kobra pernah masuk ke rumah saya 2 kali. Nah, karena pernah punya pengalaman ular kobra masuk 2 kali dan itu sangat kalau bahasa Betawinya bala ya, bala rumput, akhirnya dirapikan sama suami saya karena itu semacam tanah kompleks sisa gitulah yang akhirnya kita jadikan taman yang tadi saya ceritakan. Akhirnya dirapikan sama suami saya sendiri tanpa bantuan siapapun, saya berdua, dan kadang-kadang yang menjaga kebersihan komplek juga ikut bantu karena kan kompleknya lumayan luas ya, dan tanah lebih itu memang nggak masuk urusan mereka. Tapi karena tadi ada pengalaman masuk ya, kalau bisa di bahaya sangat bersih. Pelan-pelan sendiri. Dan akhirnya ketika masyarakat melihat, oh ternyata yang tadinya tanah nggak terpakai dan itu kumuh, bahkan kalau anak-anak lewat depan rumah tuh suka bercanda setan-setan gitu ya, karena nggak terawat ya. Biasa kan kalau gelap terus pohon-pohonan nggak terawat itu, oh, ada setan. Nah, saya suka ketawa sama suami saya kalau anak-anak suka pada bercanda gitu. Nah, setelah kita jadikan taman, mereka menyadari, enak juga ya kalau itu dijadiin taman, dan apalagi jadi apotek hidup. Mereka bisa ambil kunyit, jahe, lengkoas, segala macam kebutuhan dapur ya, termasuk daun kelor ya yang kita kenal manfaatnya luar biasa. Itu nggak pernah gede akhirnya, karena selalu
Kalau di sini panggil Mbak Rian juga. Mbak Rian, boleh ya minta daun kelornya gitu. Silakan. Jadi semuanya ngambil di situ, cabe semuanya kita siapin. Jadi di situ jadi kayak kebun bersama gitu. Meskipun itu di depan rumah saya dan selama ini nggak pernah ada yang nyentuh kebun itu gitu. Nah itu sendiri Mbak, dan berbulan-bulan. Nah kalau tadi Mbak tanya gimana istiqomah, gimana caranya istiqomah ya karena kita melakukannya dengan cinta, dengan kesadaran, dengan keikhlasan bahwa kita melakukan itu bukan karena ingin dipuji, kita melakukan itu bukan karena apapun ya, tapi karena memang kesadaran kita karena Allah memerintahkan kita itu tadi menjaga kelestarian lingkungan dari yang paling dekat dari rumah kita dulu. Nggak usah kemana-mana, rumah kita dulu. Dimulai dari rumah kita itulah kita menginspirasi tetangga-tetangga kita supaya juga melakukan itu di halaman rumahnya masing-masing, baru kepada uskup yang lebih besar. Dan itu kalau itu cerita di rumah Sawangan ya, akhirnya taman depan rumah itu menjadi taman bersama. Dan di kebun kami yang di Karawang itu saya menanam sekitar berapa ribu pohon ya, meskipun banyak yang mati karena panas ya, kemarin sempat El Nino. Itu berapa ribu pohon kita tanamin pohon, apa tuh yang buat jati ya, bergerak bagus. Karena kondisi jati besar, banyak jadi alami ya. Tetangga di Karawang itu wah enak juga ya kalau kita punya tanah kosong ditanamin kebun, ditanamin pohon yang tadi bisa buat tinggal makhluk ciptaan Allah yang lain. Ada tupai itu jadi banyak di sana karena tupai senang di pohon kan, di teman-teman pohon kelapa kita tanamin macam-macam pohon dan akhirnya di situ ada kesenangan masyarakat. Oh ternyata kalau ada pohon lingkungan kita jadi adem, banyak binatang-binatang yang menyenangkan, anak-anak juga bermain dengan nyaman. Nah akhirnya mereka jadi ikut-ikutan tuh nanam-nanam pohon. Nah jadi saya nggak pernah nyuruh orang, nggak pernah, ayo kita nanam pohon yuk, nggak pernah. Tapi kita tanam aja dulu di sekeliling kita, di komplek kita, dimanapun kita berada, di tanah manapun yang kita punya, terus kita tanamin pohon. Orang sendiri juga akan merasakan ternyata, oh ternyata kalau pohon itu udah gede, manfaatnya bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk makhluk ciptaan Allah yang lain. Ya itu tadi ketika, apalagi kan banyak kupu-kupu ya teman-teman. Salah satu indikator udara bersih ya tadi kata Mbak Fenri. Salah satu indikator udara bersih itu adalah kupu-kupu. Dan di tempat kami banyak kupu-kupu dengan berbagai macam warnanya. Dan itu membuat pemandangan yang sangat indah ya, kupu-kupu berkembang biak di sana. Dan itu membuat masyarakat menjadi nyaman karena banyak kupu-kupu ya, berarti itu indikator udara bersih. Nah, jadi makanya kalau ditanya ya lakukan saja dengan diri kita, tentu dengan niat bismillah, menjalankan perintah Allah sebagai khalifah di bumi ya, bahwa kita adalah khalifah itu gini teman-teman. Itu tadi ya bedanya khalifah, imam sama qawam ya. Kalau imam tadi jelas pemimpin, qawam adalah pelindung. Kalau khalifah ini lebih dahsyat lagi. Bahkan ini menjadi ayat yang menyebabkan seorang profesor di Amerika yang menulis Evil Angel Ask, profesor siapa namanya saya lupa itu, yang menulis Evil Angel Ask itu masuk Islam karena dia memahami sebelumnya ini adalah ketika membacakan ayat tadi dan khalifah dalam Al-Quran itu adalah God representator yang tadinya hidupnya hanya menjalani dosa turunan, tiba-tiba naik level menjadi perwakilan Tuhan. Menjadi wakil Tuhan. Dia merasa naik level. Loh, ternyata aku mulia. Karena aku menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini untuk mengatur alam raya. Sehingga dia berkata, kitab suci Al-Quran ini bukan buatan manusia. Karena terlalu progresif, pada 15 abad lalu sudah mengatakan manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Nah, Tuhan itu kan Rabbul Alamin yang menciptakan dan mengatur seluruh alam raya. Maka sebagai khalifah, sebagai pengganti Tuhan, kita ini mengatur alam raya. Kita memanage alam raya. Dan justru sebenarnya kita ini pelayan alam raya, teman-teman. Karena pemimpin itu kan pelayan kan sebenarnya. Kita melayani bumi. Karena kita yang membutuhkan bumi, bukan bumi yang membutuhkan kita. Kita mau makan harus kerja tadi kata Mbak Fenri. Ya, karena untuk mendapatkan makanan itu kita harus dengan uang kan, maka kita harus bekerja. Sama seperti kita kalau mau makan pisang kok, ya kita harus nanam pisang kalau kita mau makan sendiri. Nah, dengan itu maka kita melayani
merawat ya bahasanya, merawat. Bahkan bisa kita pahami tadi melayani, bahwa kalau kita mau mendapatkan sesuatu itu harus dengan effort, nggak bisa dengan sendirinya, karena tadi kata yang digunakan Al-Quran adalah sebagai khalifah, sebagai buat representator, sebagai perwakilan Tuhan untuk memanage sumber daya alam. Nah, dengan kesadaran khalifah ini, maka kita nggak bisa mengatakan kita penguasa bumi. Kalau Allah menggunakan kata imam, kita jadi penguasa. Tapi kalau khalifatullah, berarti kita menjadi wakil Tuhan untuk memanage sumber daya. Jika sudah memahami tugas itu dengan penuh cinta dan melaksanakannya dengan cinta, kita tidak peduli apapun hasilnya. Karena yang dinilai oleh Allah adalah prosesnya ya teman-teman. Sama seperti makna Islam. Ketika kita mengatakan kita orang Islam, kita sedang mengabsahkan diri kita sebagai orang yang menuju proses keselamatan. Jadi Islam itu artinya bukan selamat, bukan damai, bukan sekedar itu ya, bukan sekedar damai, bukan sekedar selamat. Karena kalau kata selamat dan damai itu dari kata salima yaslamu. Tapi Islam itu dari kata aslama yuslimu. Nah, karena dari kata aslama yuslimu, dia mengandung makna proses. Proses menuju perdamaian, proses menuju keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan, dan seterusnya. Nah, Islam menghendaki kita untuk berproses dalam kehidupan kita sampai nanti kita semua wafat. Nah, saat kita wafat itulah, makanya kita diminta wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sekali-kali meninggal kecuali kamu dalam keadaan muslim. Itulah muslim. Nanti di ujung akhir hayat kita, itulah muslimnya. Nah, sekarang kita semua masih dalam proses. Keislaman kita sini masih semuanya dalam proses. Makanya menjalani proses itu tadi ya, istiqomah itu sangat penting, menjaga keistiqomahan kita, dan semoga kita semuanya istiqomah ya teman-teman, menuju proses kita sampai nanti Allah memanggil kita. Semoga kita semua menjadi khalifatullah, menjadi God representator yang baik. Baik untuk diri kita sendiri, habl ma'nafsi, kepada sesama manusia, habl ma'ikhwani, kepada lingkungan, habl ma'biyati, dan tentu kepada Allah, habl ma'kholiki. Itu yang saya sebut dengan teori ekohumanis teosentris dalam disertasi saya. Integrasi 4 elemen itu yang harus ada supaya tadi upaya pelestarian lingkungan itu bisa berjalan secara kooperatif. Masya Allah. Wah, ini sungguh menginspirasi ya. Jadi memang kita perlu melakukannya mulai dari diri sendiri berdasarkan cinta, kesadaran, dan keikhlasan ya. Ketika semua itu sudah dilakukan, insya Allah kita sebagai khalifah juga akan menjadi teladan gitu ya kepada orang-orang di sekitar kita gitu. Terima kasih Mbak Riyad. Kalau Mbak Fendri sendiri gimana nih tips-tipsnya nih untuk beristiqomah serta menularkan positive vibes ya kepada lingkungan sekitar gitu. Silakan Mbak Fendri. Nah, sebentar, aku bilangkan aku dulu ya gitu. Oke, bismillah. Maaf ya, ada anak aku lagi rewel. Ya, jadi kalau aku sebenarnya balik lagi ke niat itu yang awal dulu. Kita harus tahu dulu niat diri kita tuh apa, intentionnya tuh apa. Maaf ya, sebentar ya. Ya, maafin ya. Terus apa tadi ya, istiqomah. Oke, jadi nggak fokus aku jawab ya. Maaf ya. Oke, terus pertama ya intention dulu. Kita ngelakuin ini buat apa dan buat siapa sih gitu loh. Kalau misalnya kita tahu nih kita ngelakuin ini buat Allah, terus kalau misalnya namanya manusia ya di tengah-tengah kita tuh menemukan hambatan gitu ya, nggak apa ya, nggak bisa untuk keep up sama apa yang sudah kita rencanakan di awal, ya balik lagi ke Allah sih kalau kata aku. Itu benar-benar kita minta tolong gitu loh. Kadang tuh kita kalau berdoa, kita tuh apakah kita berdoa cuman ya udah berdoa aja habis selesai, tapi apakah benar-benar kita mau untuk bisa istiqomah, untuk bisa terus di sini gitu. Dan kadang kita tuh suka menganggap remeh diri kita sendiri gitu. Ah ya udahlah, paling orang lain udah tahu
nih ya jujur aja ya teman-teman, aku yakin teman-teman di sini tuh ilmunya tuh jauh lebih banyak dari aku, karena aku tuh masih level awal banget lah untuk belajar mengenai lingkungan. Tapi kadang hal yang kita tuh ngerasa kayak udahlah semua orang juga tahu, tuh akhirnya tuh yang bikin kita tuh tidak mau bergerak untuk menyebarkan informasi itu lagi gitu. Nah, kalau di sini posisinya kalau aku saya gini, ada pasti aku udah jadi konten kreator dari tahun 2012, dan dari 2012 sampai sekarang ini tuh ibaratnya diri aku tuh dari yang dulu belum berhijab sampai sekarang berhijab dan aktif di Hana ini ya di dalam 12 tahun itu. Dan aku tuh dari tahap yang pernah mau berhenti untuk bermain sosmed, karena menurut aku kayak udahlah capek, terus juga banyak tuntutannya, banyak standar manusianya lah kayak gitu. Tapi dipikir-pikir lagi, ini kan posisinya aku ya, Allah udah ngeamanahin aku platform, ngeamanahin aku followers yang belum tentu semuanya tuh pembelajarannya sama kayak aku. Jadi aku selalu mengingatkan ke diri aku, terutama suami aku juga nih ngingetin aku kayak, kamu ingat-ingat ini semua tuh amanah dari Allah. Kamu mau pakai atau mau sia-siakan aja. Nah, mungkin di sini amanahnya teman-teman tuh beda-beda. Ada yang misalnya punya amanah jago bikin eh, eh, bercocok tanam kayak tadi gitu. Itu tuh kan apakah ilmunya mau disimpan sendiri atau mau di-share ke sekitarnya? Share bisa ke sosmed atau nggak bisa ke lingkungan sekitar. Tapi kalau misalnya tadi mau diajak berubah kok nggak ada yang mau, udah paling benar tadi apa yang dikatakan Mbak Rian. Memang harus kita contohkan dan kita harus istilahnya dakwah kita ini tuh jangan kayak judging jatuhnya gitu loh. Akhirnya orang jadi sebel sama kita dan kita akhirnya mempertanyakan diri kita sendiri, bener nggak sih apa yang kita lakukan sekarang? Tapi kalau misalnya kita lakukan dengan lembut gitu loh, dengan berharap ridho Allah aja udah, mau mereka tergerak atau enggak, itu tuh belakangan, itu tuh ranah hasil gitu. Kita again fokus ke ranah proses aja. Itu yang bikin kita tuh bertahan kayak, oh, naik turunnya aku itu adalah bagian dari proses yang sedang aku jalani ini gitu loh. Entah hasilnya mereka akan terpengaruh atau enggak, itu udah Allah lah. Allah yang maha melembutkan hati. Allah yang bisa membolak-balikan hati mereka dari yang nggak peduli jadi peduli kayak gitu. Dan aku mau ngomong juga tadi tuh, hmm, saat kita mengedukasi gitu ya, mengajak orang untuk berada di jalan kita atau mengajak ke kebaikan kayak gitu, jangan lupa kita ini ngomongnya sama siapa gitu. Kita harus berbicara seperti bahasa mereka. Kalau misalnya ilmu kita nih sudah banyak nih, istilah-istilah lingkungan nih banyak nih. Anggaplah mereka tuh orang awam yang nggak ngerti. Kita harus berbicara sesuai bahasa mereka dan sesuai concern mereka. Ibaratnya ini kayak sedikit ilmu di content creator juga, di content creation juga. Kalau kita mau menyasar ke market yang tepat, kita harus berbahasa seperti market kita. Dan kita ini adalah representatif Islam, representatif Muslim gitu, dan kita harus menjual ibaratnya gitu ya, kita jadi salesnya Islam dengan cara yang baik. Kita gerah nggak sih kalau misalnya ada sales sesuatu yang mepet terus, yang kayak ngejar-ngejar terus, tapi kan beda kalau misalnya si sales itu kan deketin kita dengan cara yang asik, cara yang sebagai teman, mendengarkan masalah mereka. Oh, ternyata ilmu kita ini bisa menjawab loh problem kamu. Misalnya kayak apa? Sampah gitu, sampah organik menumpuk. Oh, misalnya aku belum sampai sini sih, cuman ini impian aku. Aku pengen banget bisa melihara ayam gitu ya. Karena kan dia makanin sampah organik. Kayak, oh ya udah nanti kamu sampah organiknya taruh aja di kandang ayam aku misalnya kayak gitu, atau enggak aku baru panen nih telur atau hasil kebun, mau nggak? Jadi ya memang kita pendekatannya harus yang bisa me, apa ya, bisa memberikan solusi untuk mereka sampai akhirnya mereka nengok, oh begitu ya, dan akhirnya jadi punya apa ya, concern yang sama, dan itulah yang bikin kita bisa berjalan bersama-sama. Saat kita berada di lingkungan yang mempunyai tujuan yang sama, itu menurut aku untuk istiqomah itu akan jadi lebih mudah. Gitu. Kalau misalnya lingkungan kita belum bisa berubah sama sekali, cari support system yang memang bisa mengajak kita untuk tetap ada di track itu. Kayak gitu. Kira-kira gitu Mbak Dita.
Wah, luar biasa, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, penting banget ya ini di garis bawah, apa, yang paling terakhir bold, italic, underline gitu, mencari support system ya, mencari support system yang pas gitu supaya, istilahnya kita tidak merasa sendirian gitu, kita merasa punya teman untuk berjuang gitu dan kembali lagi dikembalikan, apakah niat kita seperti yang tadi disampaikan Mbak Rian juga, apakah bersihkan niat gitu, niat kita karena Allah, karena mengharap ridho Allah gitu ya, kemudian, fokus pada proses, sekali lagi kita harus fokus pada proses karena hasil, itu dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, ini terasa ya udah 15.50. Aduh, ini seru banget, eee, obrolan-obrolannya sangat daging nih, penuh dengan daging gitu ya. Jadi ini, sebagai, terakhir mungkin aku akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari, sepanjang obrolan kita hari ini bersama Mbak Rian dan Mbak Hendry terkait dengan tema kita hari ini, yaitu memaknai rasa cukup, gitu. Jadi, bulan puasa ini adalah, momen yang sangat tepat gitu untuk kita belajar dan memaknai rasa cukup gitu ya, tentang belajar tidak berlebih-lebihan gitu, tentang, eee, mengajarkan, menjadi teladan yang baik untuk keluarga gitu. Kemudian, yang kedua adalah kita perlu melakukannya dengan penuh cinta, kesadaran, dan keikhlasan murni semuanya karena untuk mengharap ridho Allah gitu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara kita memulai adalah kita mulai dengan diri kita sendiri, kemudian, mulai dengan mengajak lingkungan terdekat kita yaitu keluarga gitu, karena Allah pun memerintahkan untuk menjaga lingkungan, belajar sesuatu itu mulai dari lingkungan keluarga gitu, termasuk, kepada anak-anak kita gitu ya. Mengajarkan konsep rezeki gitu, menjadi teladan yang baik, jikapun, dan agar kita senantiasa istiqomah gitu. Mmm, sebagai khalifah di muka bumi untuk menjadi pengelola bumi ini, kita selain untuk diri kita juga perlu berbagi kepada orang lain karena, mmm, semakin dibagi gitu, hal-hal yang Allah sudah mengamanahkan, beberapa hal kepada kita, jadi kita perlu memanfaatkan atau mengelola amanah yang diberikan Allah itu, sebaik-baiknya gitu ya, sebaik-baiknya agar bermanfaat untuk keluarga dan lingkungan sekitar. Masya Allah, terima kasih banyak, Mbak Rian dan Mbak Fendri yang sudah berbagi cerita, ilmu, dan pengalamannya. Ini sangat menginspirasi dan semoga bisa menjadi, manfaat, berkah, untuk kita semua gitu ya.